Dewa naga ini selalu berubah. Jangan disebabkan kemampuan untuk berubah menjadi binatang buas. Lepaskan. Li Shan, Anda adalah penyewa Tuan Yong. Makanan panen musim gugur. Tuan bersedia memberi Anda 2%. Sudah baik hati. Beraninya kamu menjalankan rahasiamu. Ini adalah pekaranganku sendiri. Biji-bijian di pabrik kamu. Bangun. Makanan yang diberikan Tuan padamu itu milikmu. Guru tidak akan memberikannya. Anda tidak untuk disimpan bersenandung. Ayo pergi. Tuhan, beri aku cara untuk bertahan hidup. Akulah naganya, kepala dari semua binatang. Orang yang ditakdirkan, Anda membuka skillnya. Aku akan memberitahumu bahwa Dewa Naga selalu berubah. Cederaku, semuanya baik-baik saja. Juga, Jack dari tadi, seekor naga benar-benar muncul. Ini adalah Huang Shenlong. Ini adalah legenda negara Ragam Dewa Naga. Dewa naga ini selalu berubah. Jangan disebabkan kemampuan untuk berubah menjadi binatang buas. Dan di masa depan, saya bisa mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Menjadi abadi juga merupakan sesuatu di masa depan. Ayo kita cari makanan sekarang. UPS. Dewa naga ini selalu berubah, membutuhkan darah makhluk untuk bimbingan. Makhluk apa yang harus saya temukan? Cobalah. Nyamuk mati. Anda berani menggigit saya? Angstrom. Jika saya menjadi nyamuk, Anda bisa melewati penjaga. Pergi ke lumbung Yao Papi. Dapatkan makanan. Berbagai perubahan Dewa Naga. Saya benar-benar berubah menjadi nyamuk. Selanjutnya, pergi saja ke lumbung Yao Papi. Mendapatkan makanan. Lumbung ini, ada orang yang menjaganya siang dan malam. Bersenandung, tapi bagiku sekarang, sia-sia. Perubahan. Mengapa ada nyamuk di sini? Saya menghindar. Kamu sangat energik. Masih ada waktu untuk bersaing dengan nyamuk. Lupakan saja, hanya seekor nyamuk. Tidak bisa mencuri makanan lagi. Siapa bilang nyamuk tidak bisa mencuri makanan? Setelah saya berubah menjadi nyamuk, saya benar-benar bisa pergi kemanapun saya mau. Sangat banyak. Beberapa di antaranya sudah berjamur. Sialan Yao Papi. Makanannya banyak sekali sampai berjamur. Anda masih ingin mencuri makanan saya? Oke. Sekarang biji-bijian ini. Kembalikan semuanya padaku, Tuan Muda. Sekarang biji-bijian ini. Kembalikan semuanya padaku, Tuan Muda. Ruang Shenlong. Menerima. UPS. Sekarang makanan Yao Papi. Itu semua milikku. Hai Tuan, orang tua, buka pintunya. Saya perlu memeriksa makanannya. Itu maskernya. Yao Papi datang untuk memeriksa lumbung. Oke, kalau begitu, periksa saja perlahan di sini. Tidak ada yang salah akhir-akhir ini, bukan? Jangan khawatir, Pak, kami berdua. Tidak ada satupun tikus yang dimasukkan. Gandum di gudang. Dijamin tidak ketinggalan satu butir pun. Pak, tolong. Di mana makananku? Inilah cara kalian berdua berjaga-jaga. Guru, kami selalu berada di sini. Itu benar-benar di sini. Tidak ada yang masuk. Tidak ada yang masuk.
Itu karena Anda menjaga dan mencuri dari orang lain. Tuan tua, kami tidak punya nyali. Anda memberi kami waktu. Kita harus menaruh semua makanannya. Dapatkan semuanya kembali. Benar, benar, benar. Mengapa kamu tidak cepat mencarikannya untukku? Jika Anda tidak dapat menemukannya, pelintir kepalamu dan gunakan sebagai pispot. UPS. Akhirnya mendapat sesuatu untuk dimakan. Dewa naga ini selalu berubah. Itu luar biasa. Li Shan. Li Shan, kemarilah. Datanglah kepadaku sepagi ini. Apakah Anda mencari makanan? Ayo kita cari. Saya yakin Anda tidak akan menemukan apapun. Li Shan. Hei. Mengapa kamu begitu terus terang mendobrak rumahku, lumbung Tuan Yao? Dicuri tadi malam. Apakah Anda, seorang petani penggarap, melakukan hal ini? Saya sedang tidur tadi malam. Katakan lagi. Lumbung tidak. Apakah kalian berdua menonton? Bagaimana saya bisa mencurinya? Bubur nasi. Kamu juga bilang kamu tidak mencuri makanan? Kemarin kamu bilang kamu tidak punya makanan lagi. Mengapa kamu minum bubur nasi hari ini? Beri aku makanannya. Kakak laki, kakak laki, kakak laki. Aku meminjamkannya makanan ini. Itu benar jika Anda berkata demikian. Siapa yang tidak tahu kalau kalian berdua tumbuh bersama? Minggir dari hadapanku. Mengapa kamu masih memukuli orang? Apa yang terjadi dengan memukul seseorang? Serahkan cadangan makanan Anda. Jika tidak, aku akan membiarkan anjing itu menggigit orang. Oke. Aku akan pergi mengambil makanannya sekarang. Anda duduk dulu. Aku hanya menyebutmu omong kosong. Ada juga tempat penyimpanan makanan. Cepat ambil. Aku tahu kamu adalah orang yang brengsek. Ada juga tempat penyimpanan makanan. Cepat ambil. Kamu tidak. Baru saja mendapat makanan dari rumahku. Mengapa kamu datang ke rumah Li Shan lagi untuk memintanya? Tadi malam. Lumbung Tuan Yao dicuri. Itu pasti. Kalian yang tak tersentuh telah melakukannya. Kami bertanya-tanya. Dia bahkan tidak mengakuinya. Kalau begitu aku harus membiarkanmu. Semua diberi makanan lagi. Saya mengganti makanan yang hilang dari tuannya. Berbagai transformasi Dewa Naga membutuhkan darah hewan untuk mengubah. Bersenandung. Saya akan mengambil darah dari anjing ganas itu. Aku akan berubah menjadi anjing ganas nanti. Biarkan kamu keluar. Inikah rasanya menjadi seekor anjing? Mengapa petani bagi hasil bajingan ini belum keluar? Anda tidak ingin menjadi orang yang suka berkhianat, bukan? Bagaimana dia bisa mempunyai kemampuan itu? Kamu lihat, mengapa ada anjing di rumah ini? Bagaimana anjing ini bisa begitu kejam? Bukankah itu anjing gila? Rabias. Saya belum ingin mati. Selamatkan aku dengan cepat. Kamu tunggu. Aku akan kembali dan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Bantuan. Aku tidak ingin mati. Jangan kejar aku. Hanya kamu. Anda masih ingin mencuri makanan saya. Lihat apakah aku bisa membuatmu takut sampai mati. Ai Laoli. Kapan kamu memelihara anjing? Bahkan tetanggaku pun tidak tahu. Ini sangat sengit. Hei, di mana anjingnya? Aduh, tolong tinggalkan anjing itu sendirian. Bagaimana kabar kakimu? Tidak apa-apa, baru saja ditendang. Anda akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika hal ini menyisakan penyakit yang tersembunyi? Pergi, saya akan membawa Anda ke dokter. Hei, tidak, ayolah. Dokter Oi. Bagaimana penyakitku? Tulang patah. Kita perlu minum obat sesegera mungkin. Hei. Hanya. Dokter. Hanya apa? Ini menyembuhkan penyakit teman Anda. Butuh herbal yang bagus. Obat herbal yang bagus. Sayang sekali. Untuk mengendalikan tanaman obat, Tuan Yao. Tak hanya menempati gunung belakang. Tidak ada yang diperbolehkan naik gunung untuk mengambil obat-obatan. Saya juga mengambil bidang pengobatan yang saya tanam sebelumnya. Diduduki. Sekarang saya. Tidak ada lagi herbal yang tersedia. Sialan Yao Bapi. Tidak apa-apa. Hal tentang herbal. Saya memikirkan suatu cara. Lauli. Gunung belakang jauh dari sini. Butuh waktu lama untuk pergi ke sana. Dan masih ada orang dari Yao Bapi yang menjaganya. Saya mengerti. Lupakan saja. Apa yang kamu bicarakan? Anda membela saya. Baru saja terluka. Kamu membuatku buta. Melihatmu menjadi cacat. Nyamuk terbang perlahan. Lebih repot lagi jika mengandalkan kaki. Tapi jika aku berubah menjadi burung, tapi itu berbeda. Yakinlah, saya punya cara. Apa yang bisa dilakukan mengenai hal ini? Kecuali dia bisa berubah menjadi burung. Perubahan. Bagaimana dia bisa berubah menjadi seekor burung? Siapa bilang aku tidak bisa menjadi burung? Darah burung pipit dikumpulkan. Ya Tuhan. Ini menjadi seekor burung pipit. Terbang terlalu cepat. Dan itu sangat fleksibel. Ini sangat berbeda dengan nyamuk. Kembali gunung. Saya di sini juga. Sangat mengantuk.
Untuk mengendalikan mereka yang tidak dapat disentuh, Tuan Yao, Anda hanya bisa pergi ke kantor dokternya yang mahal. Tidak seorang pun diperbolehkan mengambil obat secara pribadi. Kita harus mengawasinya. Jangan biarkan jamu dicuri. Angstrom, kami berdua di sini untuk menjagamu. Bagaimana bahan obat ini bisa dicuri? Yo Bapi, bajingan ini. Semua yang Anda lakukan adalah untuk menghasilkan uang. Namun, hari ini saya akan membiarkan Anda membayar sejumlah besar. Kumpulkan semua ramuan Anda. Ruang Shenlong. Menerima. 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 Lihat. Cepat, cepat, cepat. Salah, di mana jamunya? Salah. Di mana jamunya? Seseorang mencuri jamu. Temukan dengan cepat. Kalau tidak, Tuan Yao tidak akan membiarkan kita pergi. Burung gereja. Saya pikir dia adalah pencuri narkoba. Teruslah mencari. Saya mendapatkan hampir segalanya sekarang. Penyakit Yokai tidak hanya dapat disembuhkan, sisi Dr. Lu Dajiang. Hal ini juga dapat digunakan untuk waktu yang lama. Mimpi indah Yo Bapi akan pecah. Kamu. Luangkan waktu Anda dan cari di sini. Dokter. Bagaimana penyakitku? Bukan masalah besar, tapi saya tidak memiliki ramuan apapun di tangan saya saat ini. Tidak ada aturan hukum. UPS. Obat herbal, aku membawanya kembali padamu. Obat herbal, aku membawanya kembali padamu. Obat herbal. Aduh. Di mana Anda menemukan begitu banyak tumbuhan? Dokter, biarkan saja. Bicara saja tentang ramuan ini. Apakah itu cukup? Tentu saja cukup. Li Shana, kamu. Tapi kamu melakukan hal yang hebat. Terima kasih Li Shan. Li Shan sungguh luar biasa. Hanya butuh beberapa saat, Anda mendapatkan ramuannya. Hanya sedikit usaha. Dan saya juga tidak tahan dengan Yo Bapi. Selama itu merugikan amal baiknya. Saya harus melakukannya. Tapi sekarang, lebih baik mendapatkan pengobatan sesegera mungkin. Benar, benar, benar. Kalian berdua datang ke sini. Aku akan mengemas obatnya untukmu. Saya hanya ingin mengumpulkan. Berubah menjadi 4 makhluk. Berbagai perubahan Dewa Naga dapat ditingkatkan ke level kedua. Sekarang kami telah mengumpulkan 3 jenis. Binatang itu dapat ditingkatkan pada akhirnya. Selanjutnya, yang terbaik adalah pergi ke gunung belakang untuk melihatnya. Saya mungkin tidak tahu. Anda dapat menemukan banyak hewan di sini. Namun, belum pernah mendengar tentang gunung belakang ini. Binatang besar apa yang ada di sana? Mereka semua adalah binatang kecil. Lebah. Ini harus dianggap semacam. Dan itu bahkan lebih ampuh dalam membunuh orang. Menjadi lebih sulit untuk bertahan dari serangan. Hehe. Akhirnya tiba waktunya untuk meningkatkan. Sakit parah tadi. Sangat buruk. Tapi ini harus menjadi pembersihan esensi dan sumsum. Saya merasa seperti saya penuh kekuatan. Tapi Dewa Naga selalu berubah. Pasti ditingkatkan. Saya harus pergi dan melihat. Saya bisa menjadi manusia. Gunakan kekuatan hewan. Kecuali ini. Ruangnya juga menjadi 2 kali lipat. Keren. UPS. Namun, ini selanjutnya. Perlu dikumpulkan. Darah 5 hewan. Untuk terus meningkatkan. UPS. Peningkatan ini sungguh luar biasa. Tidak perlu memelihara bentuk hewan di masa depan. Berbagai kekuatan juga bisa digunakan. Anda pasti bisa mengalahkan lawan Anda. Tidak terduga. Sudah waktunya untuk keluar. Mari kita mencarinya lagi. Hewan apa saja yang ada di pegunungan? Kumpulkan 5 hewan secepat mungkin. Lebah. Apakah tanganku? Seperti sengatan ekor lebah. Seharusnya itu saja. Lagi pula, aku tidak punya sengatan ekor lebah. Berhenti, jangan lari. Berhenti untukku. Berhenti. Apa yang akan kamu lakukan? Antek Yo Papi. Mengapa mereka ada di sini? Benar, benar. Bidang pengobatan ada di dekatnya. Changxi, serahkan madunya. Ini, betapa sulitnya bagiku. Madu dari sarangnya. Tidak apa-apa bagimu.
Beri aku perak sebagai gantinya. Saya baru saja mengatakannya. Tidak bisa bicara omong kosong dengan orang ini. Lebih baik segera ambil madunya. Untuk menyenangkan Tuan Yao. Jika Anda memberitahu saya, barang-barang di bidang kedokteran hilang. Kita ditakdirkan. Dapatkan madunya dengan cepat. Berikan padaku. Lepaskan. Ternyata jamunya sudah habis. Saya ingin menggunakan madu untuk melunasi tagihan. Bagaimana ini bisa berhasil? Tapi Zhang Xi merepotkan. Itu juga karena aku. Saya tidak bisa duduk diam. Melonggarkan. Hei. Aku memberimu satu-satunya kesempatan. Biarkan Zhang Xi pergi. Jika tidak, aku punya buah-buahan yang enak untuk dimakan. Li Shan. Kapan kamu kecil? Sangat berbakat. Jangan kira itu satu orang lagi. Bisa bersaing dengan kita. Berhenti bicara omong kosong. Dia mencari kematian. Miliki pisau. Tidak heran kamu begitu tangguh. Saya harus mengubah pendekatan saya. Walaupun tanganku bisa menyengatnya. Sulit untuk menghadapinya secara langsung. Itu benar. Berlari lebih cepat. Kurasa dia bisa berlari cepat. Hei. Mengapa kamu di sini? Seekor lebah? Cepat, cepat, cepat. Tenang. Hanya seekor lebah. Saya akan membantu Anda menyingkirkannya. Aduh. Kamu sangat kasar. Tidak diperbolehkan pergi. Seekor lebah tidak bisa menghentikan kita. Kemana kalian berdua pergi? Li Shan. Kapan kamu muncul? Itu bukan urusanmu di sini. Keluar dari sini. Siapa yang memintamu untuk datang? Cepat keluar dari sini. Aduh, aduh. Aduh tanganku. Apa yang terjadi? Tanganku sangat sakit. Li Shan. Apa yang kamu lakukan padanya? Jika kamu tidak ingin berakhir bersamanya, bawa dia dan segera keluar dari sini. Anda membiarkan saya pergi. Tampaknya hari ini, aku harus membuatmu merah. Tanganmu. Mungkinkah itu tangan yang beracun? Mengapa menyentuhnya terasa seperti disengat? Tangan beracun. Mereka benar-benar memikirkannya. Tapi itu bisa dibodohi sedikit. Itu benar. Aku benar-benar beracun. Jika kalian berdua tidak keluar dari sini, tunggu sampai aku menampar wajahmu dengan tanganku. Terima kasih banyak, Li Shan. Tidak apa-apa. Mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak akan berada dalam masalah ini. Bagian dari alasannya. Berhubungan dengan saya. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Tidak apa-apa. Kamu. Tidak perlu mengerti. Cepat turun gunung. Akhirnya pergi. Sekarang. Saatnya menemukan beberapa hewan liar juga. UPS. Inilah yang ingin saya temukan lebih banyak lagi. Semakin sedikit Anda dapat menemukan apapun pada hari kerja ini. Hewan dan binatang di gunung ini. Terlalu banyak untuk dihitung. Temukan sekarang. Tidak ada yang tersisa. Di mana mangsaku? Di mana mangsaku? Ada darah di perangkap beruang ini. Pasti ada sesuatu yang tertangkap. Aku melepaskan kelinci itu. Kelinci sangat menyedihkan. Mengapa memakannya? Ada darah kelinci di perangkap beruang ini. Bukankah ini hanya aku butuh sesuatu? Oke, itu masalahnya. Kemudian biarkan keluarga Anda membayar kompensasinya. 100 tael untuk seekor kelinci. Biarkan aku pergi. Bukan aku. Bagaimana Wanhu ini bisa menjadi seperti ini? Menindas seorang anak? Lupakan saja. Aku akan membantu anak ini. Anda juga bisa mendapatkan perangkap beruang. Biarkan aku pergi. Wanhu. Mereka semua berasal dari desa yang sama. Mengapa Anda menindas seorang anak? Saudara Li Shan. Dia menggangguku. Saya menindas seorang anak kecil. Dia melepaskan kelinciku. Jadi apa yang harus saya makan untuk makan malam? Apakah ini kehidupan manusia? Sangat tercela. Bahkan jika aku mati kelaparan, Anda juga tidak boleh makan kelinci. Tidak apa-apa, kataku padanya. Saudara Li Shan. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Tidak. Anda mendengarkan saya. Kamu kembali dulu, ya. Dia sudah pergi. Maka Anda akan memberikan kompensasi kepada saya, jika dia tidak melepaskan kelinciku. Sarapanku. Sudah diselesaikan. Oke, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Tunggu aku sebentar. Aku di bawah pohon di sana. Mengubur beberapa makanan. Gali untuk Anda. Jangan mempermainkanku. Aku tahu di mana kamu tinggal. Tidak buruk, tidak buruk. Apakah kamu masih memilikinya? Lebih banyak makanan. Serahkan semuanya padaku. Wanhu. Saya perhatikan Anda sedang memanggang, bukannya makan. Makanlah anggur yang enak. Apa yang terjadi? Kemana perginya anak ini?
Darah kelinci. Sekarang, saya seharusnya bisa menggunakan kelinci. Apakah itu kecepatan? Kemana perginya anak ini? Hei, kamu mencariku. Anakmu ada di sini. Kenapa kamu begitu cepat? Tebak. Apakah kamu manusia atau hantu? Tentu saja saya manusia. Tapi kamu sangat jahat sehingga kamu bukan manusia. Tolong lepaskan aku. Ini adalah 10 tael perak yang saya simpan. Semua diberikan kepadamu. Kamu pikir aku seperti kamu? Bunuh jika itu seseorang. Saya, Lishan, adalah seorang manusia. Masih sangat mendasar. Anda hanya perlu menjawab saya satu pertanyaan. Apakah ini sesuatu yang besar? Binatang. Tidak. Ini adalah gunung belakang desa kami. Setiap generasi pemburu telah datang. Binatang buas itu sudah lama terhapus. Jika tidak, seorang anak, beraninya kamu mendaki gunung dengan begitu mudah? Tidak berguna. Hei, sudah lama sibuk. Saatnya pulang. Habiskan uang ini. UPS, cuacanya sangat bagus hari ini. Saya harus mencari waktu. Temukan seseorang untuk memperbaiki rumahku. Apa yang sedang terjadi? Saya pergi. Seekor rubah telah memasuki aula leluhur Bos Lin. Rubah ini tidak hanya memakan upeti setiap harinya, semakin banyak bayi yang lahir. Aula leluhur digali dengan lubang di mana-mana. Harga ini tidak murah. Saya ingin pergi juga. Anda bisa menangkap rubah. Bayar 50 tael perak dalam satu tarikan napas. Jelas tidak sederhana. Itu benar. 50 tael. Ini tidak hanya akan memperbaiki rumah saya. Itu dapat direnovasi sepenuhnya. UPS. Saya juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk menyerap rubah. Tingkatkan kemajuan mengumpulkan 5 hewan. Sepertinya aku harus pergi ke sana. Tepatnya di desa sebelah. Bersenandung. Bos Lin. Saya di papan nama Kincun. Saya melihat pemberitahuan yang diposting oleh Bos Lin. Baru saja datang ke sini. Terlalu banyak rubah di kuil ini. Tempat bawah tanah ini penuh dengan liang rubah. Bagaimana jika Anda benar-benar tidak bisa menyelesaikannya? Nenek moyang keluarga Lin kami. Saya harus pindah tempat untuknya. Jangan khawatirkan aku. Ada cara untuk mengatasinya. Itu bagus, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Selama Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini. Aku berjanji padamu 50 tael. Semuanya tidak akan kekurangan, semuanya untukmu. Lalu tanyakan pada Bos Lin, apakah ada obatnya? Aku akan mengambilnya, masukkan langsung ke dalam lubang rubah. Tunggu sebentar. Ini adalah bubuk belerang. Rubah. Sangat takut dengan bau ini. Selama Anda bisa menemukan lubang rubah, saya percaya itu, di malam hari. Mereka semua akan lari. Sayang sekali. Sangat sulit untuk menemukannya. Hal ini belum tentu benar bagi saya. Lalu, terima kasih Pak Lin atas bantuannya. Maka itu akan melelahkan. Begitu banyak rubah. Mengapa ini masih bertubuh rubah? Ini seharusnya Bos Lin. Seseorang harus dikirim untuk membunuhnya, bukan? Tapi yang jelas, membunuh salah satu dari mereka tidak ada gunanya sama sekali. Tapi ini lebih mudah bagi saya. Selanjutnya, biarkan saya melihat di mana sarang Anda berada. Sangat mudah untuk menemukan sarangnya. Sekarang lepaskan bubuk belerang. Pergi dengan cepat. Oh, ini, saudara Li. Kamu sangat luar biasa. Bunuh rubah itu begitu cepat. Sarangnya ditemukan. Hei, itu mudah. Ini untukku. Tidak terlalu sulit. Ini adalah 50 tael yang dijanjikan padamu. Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Lin. Oh, di mana kata-katanya? Saya harus berterima kasih lebih banyak. Lihat, ada masalah dengan rubah ini. Saya menyelesaikannya untuk Anda. Kalau begitu aku pamit dulu. UPS. Rumah baruku juga didekorasi. Sekarang Anda juga bisa berubah menjadi rubah.
Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Sekarang, kita harus terus mencari beberapa binatang buas. Tapi sayang sekali, tidak ada binatang buas di pegunungan belakang. Binatang buas. Binatang buas. Mengapa kamu mencari binatang buas? Saya ingat ketika saya masih kecil. Memang ada seekor harimau di gunung ini. Tapi dia dipukuli sampai mati. Tuan Liu, mengapa Anda ada di sini? Oh benar. Tuan Liu. Aku ingat kamu. Itu di desa ini. Pemburu paling kuat. Menurut Anda, gunung ini seharusnya benar. Tidak ada lagi binatang buas. Oh tidak. Saya ingat Anda punya elang. Bukankah itu dianggap binatang buas? Elang saya. Itu telah direnggut oleh Yo Papi. Itu baru beberapa hari yang lalu. Yo Papi sialan. Hei hei hei. Pelankan suaramu. Jika Anda ingin melihatnya, ikuti saja aku. Saya tahu di mana saya bisa melihatnya sekilas. Itu tidak perlu. Tuan Liu, saya punya cara. Bantu Anda mendapatkan elang itu kembali. Kamu punya cara. Ya, bagaimana denganmu? Tunggu saja di sini sampai aku kembali. Ah bagus. UPS. Saya akhirnya bisa. Gunakan kekuatan elang. Ini tidak mudah bagi saya. Binatang buas yang baru saja kudapat. Ini memang penglihatan seekor elang. Pandangan jauh ke depan ini sangat kuat. Dengan cara ini Anda bisa mengambilnya. Saya berjanji. Aku ingin membawamu kembali bersamaku. Selanjutnya, biarkan aku merasakannya. Betapa kerennya rasanya memiliki seekor elang yang terbang tinggi di angkasa. Elangku. Kalian berdua tidak berguna. Aku bahkan tidak tahan dengan binatang buas. Itu untukku. Menembak jatuh. Tuan, elang ini terbang terlalu cepat. Tidak bisa memukul sama sekali. Cepatlah. Elangku cepat. Sperma untukku dengan cepat. Biarkan Anda menindas orang. Bahkan elang orang tua itu pun diambil. Aku harus mengajarimu sesuatu hari ini. Lenganku. Cepat singkirkan. Jangan pukul aku lagi. Saya harus menembak jatuh elang ini. Kalian sekelompok sampah tidak bisa dikalahkan. Bawa aku kembali ke kamarku dengan cepat. Cepatlah. Anda, Yo Bapi, pintar. Kesempatan lain kali. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sudah hampir sehari. Li Shan ini belum kembali. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Hei kamu kembali. Tuan Liu, saya minta maaf membuat Anda menunggu untuk waktu yang lama. Hai Falcon. Anda benar-benar mendapatkannya kembali. Tentu saja. Aku berjanji akan mendapatkannya kembali untukmu. Falcon kembali. Tapi, Papi pasti akan menemukanku minggu itu. Orang tua. Kamu tidak bisa tinggal bersamaku lagi. Ayolah, Pak Tua. Hei. Itu sangat memahami Anda. Tentu saja. Setelah membesarkannya selama bertahun-tahun. Hai Li Shan. Saya benar-benar harus berterima kasih. Tapi selanjutnya, Anda harus berhati-hati. Saya pasti akan menemukan saya minggu itu. Jangan pernah beritahu siapapun bahwa kamu pernah melihatku. Kalau tidak, dia akan mencariku. Dan itu menyakitimu. Tidak apa-apa, jangan takut padanya. Tidak takut. Oh, anak muda itu pemberani. Ayo pergi dulu. Yo Papi sialan. Harus menemukan jalan. Beri dia pelajaran. Aku baru saja mencakarnya hari ini. Ini sama sekali bukan untuk umum. Aduh, ketupelan. Tua. Guru. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu elang itu. Tangkap itu untukmu. Bahkan sampai ke ujung bumi. Aku akan menangkapnya juga. Hanya kalian berdua yang pecundang. Tahukah kamu kemana elang itu terbang? Guru. Saya punya cara untuk menemukan elang. Katakan. Elang itu milik pemburu Tua Liu. Begitu elang itu pergi, sangat mungkin dia kembali ke sisinya. Tapi Falcons punya tujuan besar. Orang tua itu pasti tidak akan ada. Dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Saya mengusulkan. Ayo tangkap elang langsung di seluruh desa. Semua orang gelisah karena keributan itu. Paksa dia untuk mengambil inisiatif. Bantu kami menemukan elang itu. UPS hahaha. Ataukah metode yang diajarkan oleh pelatihan? Cocok untuk saya. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Cepat pergi hahaha. Ayo pergi.
Di mana Li Shan? Cepat keluar dari sini. Li Shan, jika Anda tidak keluar lagi, Anda akan merasa lebih baik. Aku baru saja memikirkan bagaimana cara menghadapimu. Saya tidak berharap Anda mengambil inisiatif dikirim ke pintu Anda. Tepat sekali. Izinkan saya memberi Anda pelajaran terlebih dahulu. Kalian sekelompok antek. Kalian punya dua kuas. Tapi saya adalah instruktur master. Jangan mencoba menyelinap ke arahku. Siapa bilang aku akan menyerangmu secara diam-diam? Berapa banyak dari Anda? Mengapa kamu mencariku sekarang? Li Shan, apakah kamu mencuri elangku? Dijual demi uang. Rumah yang bagus baru saja direnovasi. Pelatih matahari. Kata-kata yang sangat berdarah. Jangan bicara omong kosong. Aku bilang kamu adalah siapa kamu. Beritahu saya di mana Falcon dijual. Tidak tahu. Oke. Anda memiliki beberapa bakat. Orang lain melihatku. Mereka semua mengangguk dan membungkuk. Anda berani menentang saya. Bongkar rumahnya. Lebih cepat dariku. Bagaimana ini dilakukan? Mereka memfitnah saya dan ingin menghancurkan rumah saya. Aku ingat kamu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Li Shan, saya akan memberikannya kepada Anda dalam 1 hari. Keluarkan 1000 tael perak. Kalau tidak, bawalah para pelayan bersamamu. Hancurkan rumah Anda. Aku akan menemuimu sendirian kalau begitu. Bisakah kamu menghentikannya? Ayo pergi. Orang ini terobsesi denganku. Tapi Sanwu, kamu mengingatkanku. Apalagi yang lebih baik daripada membongkarnya rumah tuan tanah. Yang membuatnya semakin gila. Bersenandung. Mari kita lihat siapa di antara kita yang menghancurkan rumah siapa. Aku akan mencari desa itu sekarang. Sapi terkuat akan pergi. Guru. Seharusnya aku menemukan lang itu. Anak laki-laki itu, Li Shan, menjalani kehidupan yang sangat nyaman akhir-akhir ini. Dia pasti telah menjual lang itu. Kalau tidak, saya tidak akan punya uang sebanyak itu. Pelatihan masih bisa diandalkan. Tapi kita harus memanfaatkan waktu. Kalau tidak, elangku, saya tidak dapat menemukannya kembali. Hentikan dengan cepat. Banteng itu sangat kuat. Daya tahan ini juga luar biasa. Yo Bapi. Rumahmu malam ini pasti akan berubah menjadi reruntuhan. Seseorang datang dengan cepat dan lindungi aku. Biarkan aku memberimu rumah. Datanglah untuk dekorasi terbaik. Hentikan sapi sialan ini. Jangan pukul rumahku. Jangan pukul rumahku. Dasar sapi gila. Tugas hari ini telah selesai. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. UPS. Rumah saya. Sapi siapa itu? Cari tahu untuk saya. Saya ingin dia dipecah menjadi beberapa bagian. Guru. Ini pasti dilakukan oleh anak laki-laki itu, Li Shan. Aku baru saja bilang aku akan bawa seseorang bersamaku menghancurkan rumahnya. Sapi ini akan datang. Pasti dialah yang melepaskannya. Li Shan. Kirim seseorang segera. Robohkan rumahnya untukku. Saya ingin mencabik-cabiknya. Guru. Kami tidak memiliki cukup tenaga kerja saat ini. Namun, kami punya cara lain. Cara lain. Mari kita temukan beberapa ular berbisa. Taruh di rumah Li Shan. Racuni dia terlebih dahulu. Oke, lakukan saja. UPS. Masih ingin menghancurkan rumah saya. Bersenandung. Tadi malam. Saya khawatir itu bukan tuan tanah yang malang. Saya hanya bisa tidur di kebun sayur. Seseorang melepaskan ular itu. Bersenandung. Apakah kamu tidak tahu elangku? Apakah dirancang khusus untuk mengendalikan ular berbisa? Tidak mengharapkan itu. Peningkatan ini sebenarnya diberikan oleh lawan saya. Hei. Selanjutnya. Saatnya pergi ke ruang Shenlong. Lihat apa yang tertulis di buku itu. Ruang nagaku. Jingran diperluas menjadi 15 meter kubik. Dan menjaga efektivitas karakteristik hewan. Dari 1 jam hingga 1 hari penuh. Dan setelah 1 hari berlalu, saya masih bisa terbentuk binatang baru untuk memilih kekuatan karakteristik baru. Tapi ini selanjutnya. Perlu mengumpulkan darah 7 binatang untuk melanjutkan ke langkah peningkatan berikutnya.
UPS. Ini memang tahap selanjutnya. Persyaratan kualitas dan kuantitas ini akan semakin tinggi dan tinggi, tampaknya. Bukan hal yang biasa. Itu sudah cukup. Saya perlu menemukan beberapa binatang yang kuat. Misalnya, beruang harimau DLL. Lupakan saja. Lebih baik lihat dulu. Kemampuan yang baru saya peroleh. Bagus. Ular berbisa. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menggangguku lagi. Rasanya lebih baik jika dia ada di kepalaku. Gunakan saja trik ini. Hukumlah mereka yang membiarkan ular menggigitku. Saatnya untuk pergi. Mengapa tidak ada suara? Dia tidak mungkin mati, kan? Seseorang. Mungkinkah dialah yang melepaskan ular itu? UPS, aku terjatuh hingga mati. Li Shan. Mengapa kamu membuka pintu dengan tergesa-gesa? Ular ini. Apakah kamu menaruhnya di sana? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Hei hei hei. Anda melepaskannya. Kami katakan, Tuan meminta kami untuk datang. Ya ya ya, Tuan meminta kami untuk datang. Tapi ide ini, itulah yang dikatakan pelatihan. Dia bilang tidak ada yang bisa membunuhmu. Aku hanya bisa membiarkan ular menggigitmu sampai mati. Ingin membunuhku. Oke. Saya belum mempunyai niat membunuh. Minggu ini, saya sebenarnya ingin membunuh seseorang. Gulungan. Yo Bapi. Hari ini adalah peringatan kematianmu. Guru. Inilah yang saya biarkan mereka. Hari ini adalah hari yang sibuk. Rumah yang baru dibangun. Meski sederhana, tapi setidaknya aku punya tempat tinggal. Masuk saja. Tanpa diduga. Bagaimana saya, Yo Pei, bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Anda harus mengambil kembali Li Shan ketika Anda berbalik. Bawakan aku tubuh anak laki-laki itu. Saya ingin mencambuk mayat itu. Hanya dengan begitu aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Jika kamu membunuhku, kamu harus mencambuk mayatku. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ada ular, ada ular. Di mana ularnya? Apakah itu ular berbisa? Ular yang sungguh berbisa. Li Shan, itu kamu. Andalah yang melepaskan ular itu. Bagaimana ini bisa disebut melepaskan ular berbisa? Ini disebut mengikuti cara orang lain. Rawat tubuh orang lain. Apakah kamu tahu siapa dia? Ada seseorang di belakangnya. Apakah kamu berani membunuhnya? Anda juga tidak dapat bertahan hidup. Anda berencana membunuh saya hari ini. Kamu masih memberitahuku ini. Bunuh dia untukku. Aku membunuhmu. Anda semua diracuni. Masih berpikir untuk membunuhku, mulai dari hari ini. Di dunia ini. Tidak akan ada lagi kalian berdua. Akhirnya meninggal. Sekarang semuanya. Akhirnya tidak lagi harus menderita karenanya. Yo, papi sudah mati. Yo, papi sudah mati. Dia mati jika dia mati. Benar-benar mati? Jangan bergerak. Biarkan aku memeriksanya. Hei, bagaimana? Dia mungkin tidak bisa diselamatkan. Masih bernafas. Dan dokternya baik hati. Tapi aku tidak akan melakukannya. Simpan sampah ini seperti mereka. Bah. Akhirnya mati, akhirnya mati. Siapa yang membunuhnya? Li Shan, apakah itu kamu? Mereka melepaskan ular untuk menggigit saya sampai mati. Aku baru saja mengambilnya kembali. Kembalikan saja untuk mereka. Melepaskan ular, sangat kejam. Anda adalah dermawan terbesar bagi seluruh King Chun. Apa yang kamu inginkan, Li Shan? Katakan saja. Semua orang akan melakukannya untuk Anda. Benar. Ada yang ingin kutanyakan pada kalian semua. Bisakah kamu memberitahuku? Di mana binatang itu? Binatang buas. Terakhir kali saya melewati Kabupaten Tiancheng. Di pinggiran timur. Bertemu sekelompok serigala hijau. Sangat ganas. Kabupaten Tiancheng. Apakah kamu yakin? Ini pasti Kabupaten Tiancheng. Saya melihat sekawanan serigala hijau mengepung mangsa. Sangat ganas. Bagus. Dalam hal ini, itu tujuan saya berikutnya. Hei, apakah kamu berangkat sekarang? Kamu tidak bersama kami. Apakah Anda membagi gandum dan uang tuan tanah? Sekarang hal semacam ini. Itu tidak lagi berguna bagi saya. Saatnya mengambil kembali barang-barang Anda. Tangan lambat. Pakaiannya bagus. Saya ingin pakaian. Rumah Yo Pei. Bukankah dekat sini? Mengapa tidak terlihat seperti itu? Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda tidak dapat memungut pajak. Berhenti. Saya adalah kepala penjaga Kabupaten Tiancheng. Di mana Yo Pei? Beritahu saya. Yo Pei sudah mati. Bagaimana kamu mati? Ini seperti mengeluarkan ular untuk menggigit seseorang sampai mati. Tapi seseorang mengetahuinya. Pada gilirannya, dia digigit ular sampai mati. Jika saya membunuhnya, kepada siapa saya dapat meminta untuk memungut pajak? Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari rumah Serif. Katakan kemana dia pergi. Kataku, orang itu adalah Li Shan. Tapi dia pergi tadi malam.
Ini adalah pelayan karena takut akan kejahatan. Kemana saja kamu pergi? Kudengar dia sedang menuju. Pergi ke pinggiran timur Kabupaten Tiancheng. Oke. Beraninya dia sendirian. Menuju ke Kabupaten Tiancheng sendirian. Saya pikir dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kepala penjaga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? 80% dari pajak ini tidak dapat dipungut. Pergi dari pintu ke pintu untuk mengumpulkan. Ini harus diterima pada tahun monyet dan bulan kuda. Pergi temukan Li Shan dan bunuh dia. Bisakah Anda memberikan penjelasan kepada gubernur daerah? Ya. Aku sudah lama menunggu di sini. Akhirnya menunggu sampai ketiga serigala itu tertidur. Sekarang giliran saya untuk mengambil tindakan. Menurut pengamatan, yang di tengah seharusnya adalah Raja Serigala. Aku akan menghisapnya. Saya juga Raja Serigala, meski merupakan yang ketujuh dari 7. Namun Anda dapat meningkatkan versinya cepat atau lambat jika Anda meluangkan waktu. Pemandangan sekitarnya, Jingran sangat jelas. Tidak heran. Penglihatan serigala ini sudah sangat bagus. Prajurit. Mengapa mereka ada di sini? Jadilah energi. Menurut informasi, Li Shan ada di dekatnya. Setelah menemukannya, bunuh tanpa ampun. Untungnya, saya menyadarinya sebelumnya. Tapi kenapa mereka ingin membunuhku? Mungkinkah itu? Mereka adalah orang-orang di belakang Tuan Tanah. Kepala penjaga, bagaimana jika saya tidak dapat menemukan anak itu? Tidak ditemukan. Bersenandung, laporkan ke kantor hakim daerah. Belum pernah mendengarnya. Dalam kasus seseorang membunuh penjaga daerah. Masih bisa hidup dengan baik. Li Shan ini harus dibunuh. Ya. Orang yang datang ke sini tidak baik. Sepertinya mereka harus ditangani. Kalau tidak, sembunyi saja. Mereka harus melaporkannya ketika mereka kembali. Maka kedamaian tidak akan pernah ada. Mungkin. Aku bisa membuat serigala bekerja untukku. Cepat tangani mereka. Ini. Sebenarnya ada serigala di sini. Cepat mundur. Ya, seseorang tolong, selamatkan aku dengan cepat. Menyelamatkanmu. Kamu ingin membunuhku. Anda masih mengharapkan saya untuk menyelamatkan Anda? Ternyata kamu adalah Li Shan. Tidak ada gunanya jika kamu membunuh kami. Saya telah menempatkan pemiliknya, melaporkan informasi kematian. Kamu membunuh kami. Itu hanya dapat menunda waktu. Kamu sudah mati. Oke. Saya tidak keberatan mengikuti Anda lagi. Penjaga daerah punya teori yang bagus. Dapat digunakan sebagai pendukung untuk scalping mingguan. Ini jelas bukan produk yang bagus. Katakan padaku di mana dia berada. Hahaha. Penjaga daerah berada di Kabupaten Tiancheng. Di rumah paling mewah. Dia adalah seluruh wilayah kita. Master seni bela diri terkuat. Pergi temukan dia. Master seni bela diri terkuat. Kalau begitu sebaiknya aku menjaga diriku sendiri. Cobalah. Seharusnya ada ruangan serif di depan. Tapi di sini, sebenarnya ada 4 tentara lapis baja yang sedang bertugas. Semua cara untuk melindungi gubernur daerah. Setidaknya ada 100 orang. Saya harus cukup berhati-hati. Akan sedikit merepotkan jika kita ketahuan. Ini pasti serif. Kepala penjaga mengatakan dia adalah guru terkuat di wilayahnya. Tidak tahu caranya. Penjaga daerah bahkan bisa menggunakan energi pedangnya. Inilah kekuatan seorang master. Bahkan nyamuk pun tidak bisa mendekat. Yang lainnya bahkan lebih buruk lagi. Sedangkan untuk konfrontasi langsung, ini bahkan lebih bersifat delusi dengan kekuatan lawan tadi. Sekalipun aku mempunyai kekuatan seekor sapi, aku tidak dapat melawannya. Serif Tian. Sudah waktunya makan siang. Bukankah aku sudah mengatakan itu? Ini nyamuk. Bahkan seekor tikus pun tidak. Maaf Serif. Hanya sekali ini saja. Ayo sajikan makanan dulu. Datang dan uji racunnya. Mari kita bicarakan hal ini. Apa yang terjadi baru-baru ini? Serif Tian. Baru-baru ini, seekor merpati pos membawa kabar pemilik King Chun terbunuh. Menteri Kesehatan yang tidak pergi memungut pajak sudah mengejar si pembunuh. Pemilik rumah akan mati jika dia mati. Tapi tidak ada uang untuk dikumpulkan. Paling merepotkan. Pembunuhnya harus mati. Berita apapun. Segera beritahu aku, persis seperti yang dikatakan kepala penjaga. Hei, gubernurnya sangat kuat. Saya khawatir saya tidak bisa menghadapinya secara langsung. Beberapa orang bahkan mencoba racun. Saya harus memikirkan hal lain. Ya, ada hal lain. Budak macan tutul telah ditemukan sejauh ini. Arahan umum pertapa. Jauh di dalam pegunungan di sebelah barat Kabupaten Tiancheng. Di tangan pertapa.
Ada bukti yang memberatkan saya. Pernah dilaporkan ke pengadilan. Saya dalam masalah. Kirim lebih banyak tenaga ke budak macan tutul. Biarkan dia membunuh pertapa itu secepat mungkin. Bahkan oleh macan tutulnya. Bahkan jika kamu menggigitnya sampai mati. Ya. Aku akan segera memberi perintah. Ya. Budak macan tutul memiliki macan tutul di sebelahnya. Saya harus pergi sekarang. Dan kita juga bisa menangkap bukti kejahatan Sheriff. Saat itu, Sheriff dalam masalah. Anda tidak punya waktu untuk menimbulkan masalah bagi saya. Pegunungan di sebelah barat. Saya datang. Xiao Wen. Aku tahu kamu ada di dalam. Anda sebaiknya mengambil barang-barang Sheriff. Serahkan padaku. Aku masih bisa mengampuni hidupmu. Duduk. Ini benar-benar berselang. Jika Anda tidak makan, Anda harus minum sebagai hukumannya. Mencari kematian. Satu orang dan satu macan tutul. Ini seharusnya budak macan tutul. Jika macan tutulnya tidak mengaum. Sulit bagiku untuk menemukannya. Anda harus menemukan peluang dengan cepat. Menghisap darah macan tutul. Oke. Beraninya kamu menyelinap menyerangku. Persetan denganku. Menggigitnya sampai mati. Benar saja, kekuatan manusia di hadapan macan tutul. Tidak cukup untuk menonton sama sekali. Kamu juga pergi. Macan tutul ini sebenarnya bisa memahamiku. Hei, kalau begitu aku harus berterima kasih. Aku akan mati tanpanya. Sial. Sheriff Tianyi. Masih menolak untuk melepaskanku. Bahkan budak macan tutul pun dikirim. Sepertinya di sini sudah tidak aman lagi. Saya harus segera pergi. Hai pertapa. Kemana kamu pergi? Tentu saja keluar dari sini. Di sini sudah tidak aman lagi. Namun, siapa kamu? Anda tidak perlu terlalu gugup. Bagaimana dengan saya? Bukan dari penjaga daerah. Itu saja. Saya berada di desa sebelumnya. Membunuh seorang pemilik tanah. Akibatnya, tuan tanah juga anjing Sheriff. Saya juga sedang diburu oleh penjaga daerah sekarang. Oh, begitu. Penjaga daerah ini sangat jahat. Tapi apa gunanya kamu mencariku? Tentu saja, untuk menggulingkan gubernur daerah. Kalau tidak, kita tidak akan pernah memiliki kedamaian. Dan aku mendengar itu kamu. Ada bukti kejahatan Sheriff, bukan begitu? Ya, ada. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tuan tanah. Tidak pada level yang sama. Sekali Anda terlibat, Anda pasti akan mati. Lagi pula, aku juga tidak tahu kekuatanmu. Jika saya memberikannya kepada Anda secara membabi buta, kamu terbunuh. Bukti yang memberatkan ini kembali dirampas oleh penjaga daerah. Lalu semuanya berakhir. Seseorang datang lagi. Saya mengetahuinya. Sheriff Tianyi tidak mengizinkanku pergi. Pergi dengan cepat. Itu 3 orang. Ini adalah bawahan Sheriff Tianyi. Bukan orang biasa. Dilengkapi dengan sangat baik. Kita bisa melarikan diri jika kita bisa. Anda tidak boleh memamerkan kekuatan dan suka bertarung. Ikutlah denganku. Anda ingin mengatakan itu. Aku masih harus menunjukkannya padamu. Kekuatanku. Hei. Mengapa anak ini begitu tangguh? Itu saja. Seseorang. Ah, kemampuan melompat yang kuat. Saya hanya melihatnya pada macan tutul. Kamu sama sekali bukan manusia. Bukan macan tutul. Tidak. Jangan bunuh aku. Saya memiliki seorang laki saya dan seorang laki muda. Istri saya masih menunggu saya kembali. Saya belum ingin mati. Generasi muda masih membutuhkan pengalaman. Anda harus membunuhnya saja. Jangan lupa tujuan kedatangannya. Tapi untuk membunuh kita. Saat ini, apa yang kamu bicarakan di keluarga? Diajarkan. Kekuatan yang kamu miliki tadi. Bagaimana pecahnya? Saya, Xiao Wen, telah berlatih seni bela diri selama beberapa tahun. Apa yang kamu lakukan tadi? Sudah melampaui seni bela diri. Kebanyakan orang. Apakah saya begitu kuat? Sudah sangat kuat. Orang biasa tidak akan menjadi lawan Anda. Tapi Anda tidak boleh bangga dengan kekuatanmu saat ini. Dibandingkan dengan Sheriff Tianyi. Bahkan tidak dekat. Dia adalah ahli ilmu pedang sejati. Hanya ada segelintir orang di seluruh dinasti Xia. Salah satu dari sedikit dalam sebuah dinasti. Master Kendo. Pantas saja saya berubah menjadi nyamuk terakhir kali. Mereka hampir terbunuh. Bagaimana jika saya berubah menjadi binatang lain hari itu? Aku takut aku akan mati di tempat. Ikutlah denganku ke kabinku. Anda telah membuktikan kekuatan Anda. Semua buku besar ada di sana. Bagus. Pergi, ya. Di mana buku besarnya? Maksudmu, di dalam 2 kotak ini, itu semua adalah buku besar. Kamu tidak akan melakukannya. Saya pikir itu adalah buku catatan. Anak buah Sheriff memegang kendali. Saya tidak tahu berapa banyak wilayah yang ada. Ada banyak sekali desa. Sutra teh besi garam. Tunggu puluhan kategori. Semua memiliki buku besar khusus. Kemudian dibagi berdasarkan wilayah dan tahun. Ini bukan buku catatan. Bisa selesai. Saya meremehkan hal ini. Tapi jangan khawatir. Kami untuk sementara mengalahkan budak macan tutul dan tentara yang dia kirim. Ini akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Kita dapat menemukan kereta. Lalu diangkut pergi. Hei. Tidak perlu khawatir tentang hal ini. Saya punya cara. Buku besar ini dapat dikirim. Yang terpenting saat ini adalah, kamu harus memberitahuku secepatnya. Di manakah sisa separuh buku besar?
Oh, kamu tidak hanya hebat dalam seni bela diri. Ada juga cara khusus. Saya tidak akan bertanya lebih lanjut tentang apa itu secara spesifik. Separuh lainnya dari buku besar di tangan temanku. Anda pergi ke barat laut, menemukan rawa. Dapat menemukannya. Katakan setelah melihatnya. Setan Sungai Pagoda. Ini adalah sebuah kode. Oke, saya ingat. Anda harus pergi dengan cepat. Penjaga daerah juga mengirim orang untuk memburunya. Aku takut saat itu. Buku rekening dicuri olehnya. Atau akan merepotkan jika hilang. Jangan khawatir, saya akan segera ke sana. Anda harus segera pergi sekarang. Bagus. Kalau begitu aku serahkan ini padamu. Hilang. Untungnya, ruang sistem saya telah ditingkatkan. Ini lebih dari cukup untuk menyimpan buku-buku besar ini. UPS sekarang. Saatnya pergi ke rawa barat laut untuk menemukan rawa berikutnya. Di mana rawa ini? Saya tidak akan pergi ke arah yang salah, bukan? Rawa itu akhirnya ditemukan. Namun tampaknya tidak tepat di sini. Salah. Gas metana di sini seharusnya beracun. Mungkinkah penjaga daerah telah tiba? Atau memang seperti ini tempat ini? Kepala dari 100 rumah tangga, kami telah mengikuti permintaan Anda. Segala sesuatu di sekitar rawa itu diracuni. Itu benar-benar racun. Tapi kenapa mereka baik-baik saja? Lumayan, ayo terus seperti ini. Saya tidak percaya, jeroan di dalamnya bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat Anda akan diracuni oleh racun kami. Saat itu, perintah serif juga bisa dipenuhi. Berjalan kembali ke perkemahan dan istirahat. Dia memang antek serif. Jeroan di mulut mereka. Dia harus menjadi orang yang saya cari. Namun gas beracun tersebut menjadi semakin kuat seiring masuknya lebih dalam. Keduanya tidak memiliki perlindungan sama sekali. Pasti ada penawarnya. Saya harus mendapatkannya terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini kita dapat terus memperdalam pemahaman kita tentang manusia. Gelap. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil tindakan. Macan tutul. Jadi sebentar lagi giliranku untuk menonton malam itu lagi. Bahaya apa yang mungkin terjadi di sekitar sini? Jika kamu tidak ingin mati, hanya saja, jangan bersuara. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Mulai sekarang. Izinkan saya bertanya. Anda menjawab. Bagus. Apa yang saya tahu? Apa yang kamu katakan? Aku akan menceritakan semuanya padamu. Anda menyebut orang itu kepala dari 100 rumah tangga? Kenapa hanya kalian bertiga? Di sekitar sini. Ada orang lain yang menjaga di sini. Nama orang itu adalah Chen Yu. Dia memang kepala dari 100 rumah tangga, tapi kami mengikuti perintah serif. Melakukan misi rahasia. Jadi sebenarnya hanya kami bertiga. Sangat bagus. Serahkan penawarnya. Tidak ada penawarnya. Anda memperlakukan saya seperti anak kecil. Sejak saya datang ke sini. Selalu membawa kain. Menutup mulut dan hidung. Dan kedalaman ini dipenuhi kabut beracun. Tapi kalian bertiga, namun tidak ada perlindungan yang dilakukan. Berjalan-jalan di sini. Anda benar-benar memperlakukan saya seperti anak kecil. Sebenarnya tidak ada obat penawar untuk hal ini. Penawar itu diperoleh dengan membunuh ular piton raksasa. Namun ular piton raksasa tersebut sulit ditemukan, dan itu juga berbahaya. Jadi setelah membuat penawarnya, kami baru saja memakan semuanya. Ini memiliki efek jangka panjang, jadi saya tidak meninggalkan apapun tambahan. Ada ular piton raksasa. Di mana itu? Itu di sekitar sini. Tapi sulit menemukannya. Kita harus segera menemukan ular piton raksasa itu. Dengan cara ini Anda dapat meningkatkan. Itu juga dapat melakukan detoksifikasi. Anda dapat menemukan orang berikutnya secara langsung. Kamu masih bukan manusia, hanya kucing yang bisa secepat itu. Kamu benar. Saya masih seekor kucing. Hanya seekor kucing besar. UPS. Orang biasa ini. Bukan lawan saya. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan ular piton raksasa ini? Benar. Ular piton raksasa harus selalu makan, bukan? Mayat ini. Cukup untuk menariknya keluar. Tidak akan ada binatang buas. Jangan makan daging putihnya. Selanjutnya, tunggu saja dengan tenang. Saya pergi. Mengapa kamu tertidur?
Sebenarnya ular piton raksasa ini makan tubuh begitu cepat. Ular piton raksasa ini terlalu besar bukan? Namun, kesempatan saya juga telah tiba. Cara mendapatkan darah ular piton. Apakah saya harus menjadi Raja Wali? Bersenandung. Sepertinya itu tidak akan terlalu merepotkan. Sekarang, saya seharusnya bisa berubah menjadi ular piton raksasa, bukan? Karena penawarnya ini dibuat oleh ular piton raksasa, maka saya harus bisa. Apakah Anda kebal terhadap gas beracun di sini? Akhirnya kita bisa menyelaminya lebih dalam. Ular piton raksasa ini ada di rawa ini. Masih tidak seperti ikan di air, akan lebih mudah menemukan orang dengan cara ini. Ini dia tampilannya. Sepertinya ada seseorang yang tinggal di dalamnya, dan kabut beracunnya juga tidak kuat. Apakah Gu Heng ada di sini? Saya sudah mencarinya sejak lama. Apakah ada orang di sana? Pisau yang sangat cepat. Mencari kematian. Keterampilan macam apa ini? Inilah kekuatan ular piton yang menjerat. Bisakah kita bicara sekarang? Saya tidak akan berbicara dengan Antek Serif. Setan Sungai Pagoda. Zhao Wenlah yang memintamu untuk datang. Itu benar. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu lihat. Sepertinya tidak keracunan. Di gua ini. Tidak apa-apa jika kabut beracunnya tidak terlalu kuat. Tapi itu akan merepotkan begitu kamu keluar. Walaupun kamu menutup mulut dan hidungmu, akan terus-menerus diracuni. Belum lagi Chen Yu yang brengsek ini. Memblokir satu-satunya jalan keluar. Saya tidak bisa melarikan diri. Tidak masalah, tutup saja mulut dan hidungmu. Aku akan melindungimu agar tidak keluar. Setelah kamu keluar, kamu bisa memberitahuku lagi. Keberadaan buku besar yang tersisa. Buku besar. Sekarang buku besar itu sudah tidak ada lagi di tanganku. Apa? Lalu di mana Anda membuang buku besar itu? Kamu juga tahu, buku besar memiliki 2 kotak besar. Saya awalnya menyembunyikannya. Tapi dia ditemukan oleh antek-antek penjaga daerah. Tapi itu berumur 100 tahun. Dia sama sekali tidak berniat melepaskanku. Masih berencana meracuniku sampai mati. Maka kamu tahu, kemana buku besarnya dikirim? Tahu. 20 mil ke timur. Ada sebuah camp kecil. Saya hanya tahu, mereka berencana untuk mengirimkan buku besar itu. Tapi ini terlalu jauh di alam liar. Sulit untuk masuk dan keluar dari gerbong jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Buku besarnya harusnya masih ada di camp. Maka tidak ada yang perlu dikatakan. Anda menggunakan pakaian Anda. Buatlah masker untuk menutupi mulut dan hidung Anda. Aku akan membawamu keluar dengan selamat. Temukan buku besar lagi. Kalau begitu, keselamatanku, aku serahkan padamu. Ya. Pergi. Sial. Lau Yao menghilang secara tak terduga. Itu pasti salah Gu Heng. Harus menemukannya. Tapi jika kamu masuk, Gu Heng mungkin bisa melarikan diri. Racun ini membuatku lebih cepat. Saya tidak bisa bertahan lagi. Tunggu sebentar lagi. Kami akan segera sampai di sana. Cepat pergi dan jangan melihat ke belakang. Gu Heng, aku ingin membunuhmu. Gu Heng, aku ingin membunuhmu. Berlari dengan cepat. Chen 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 Baihu. Selamatkan aku. Pria ini akan mencekikku. Siapa kamu? Ini. Kekuatan apa ini? Hahaha, kamu sudah mati. Nama panggilanku adalah Chen Yu, tapi rumah tangga yang beracun. Hisap racunku. Tidak ada yang bisa bertahan. Ini tidak mungkin. Apakah ada trik lain? Gunakan saja. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Biarkan Anda merasakan kekuatan ular piton raksasa. Ingin lari? Jangan bunuh aku. Saya belum ingin mati. Jangan bunuh aku. Saya tidak ingin mati. Terlambat. Akhirnya semua terselesaikan. Gu Heng seharusnya melarikan diri dengan selamat. Selanjutnya, hanya untuk menemukan buku besar yang menguntungkan. Lalu serahkan ke pengadilan. Berikan sedikit masalah pada Serif. Dengarkan. Kita besok. Saya perlu mengambil 2 kotak buku rekening ini. Pindah 50 mil jauhnya. Kuo Qianhu. Apakah kamu yakin? 2 kotak buku besar tidaklah seringan itu. Ya.
Jika Anda benar-benar ingin pindah, saya khawatir saya harus melepas baju besi yang berat. Lebih baik biarkan Chen Baihu dan yang lainnya kembali. Akan lebih mudah bagi mereka untuk bergerak. Baju besi berat ini, bahkan serangan harimau pun bisa dilawan. Jangan pernah melepasnya. Aku sudah mengambil keputusan, dan jaraknya hanya 50 mil. Sampai di sana. Ada kereta yang menunggu untuk menjemput kami. Kembali dan istirahat sekarang. Ya. Kenapa ada burung pipi di tempat ini? Sangat aneh. Baju besi berat ini bahkan mampu menahan serangan harimau. Mungkin mustahil bagiku sendirian. Siapa yang bisa mengalahkan ketiga prajurit lapis baja berat ini dan seperti apa ribuan rumah tangga itu? Ia juga sangat ahli dalam seni bela diri. Bagaimana menghadapinya? Bagaimana menghadapinya? Daging babi hutan begitu lezat. Babi hutan. Ada babi hutan di sekitar sini. Ini bisa dianggap sebagai binatang buas di darat. Hewan paling energik. Taringnya bahkan lebih panjang dan ganas. Setelah menghisap darah, saya selangkah lebih dekat untuk melakukan peningkatan. Mungkin kita bahkan bisa membuat babi hutan bergegas ke sini. Kalahkan orang-orang di sini. Aku akan mencarinya di dekat sini. Saya pergi. Babi hutan yang besar. Taringnya sangat panjang. Saya rasa, kecuali di negeri ini, harimau dan beruang teratas. Seharusnya tidak ada binatang apapun, bisa dari darat. Kalahkan secara langsung, bukan? Nyamuk masih mengerikan. Selama kamu bisa menghisap darah, saya tidak takut sama sekali. Taringnya yang panjang. Sangat kuat. Saya akan mencoba baju besi berat mereka nanti. Apakah itu sengit? Ia bahkan mampu menahan serangan harimau. Ikuti aku. Selamat istirahat malam ini. Kita besok. Kita harus pergi ke tempat di mana buku besar itu disembunyikan. Mengambilnya. Apa yang terjadi? Biarkan aku mencobanya. Apa perbedaan antara babi hutan dan sapi? Pegang pisau dengan stabil. Bajingan berkulit tebal. Itu jatuh. Tapi baju besi berat ini cukup kuat. Tapi sayang sekali orang-orang di dalamnya sudah terbunuh. Sialan. Kenapa babi hutan akan menyerang kita secara tiba-tiba? Kapan kamu muncul di sini? Kakak laki-laki ini, selamatkan hidupku. Di mana aku, Li Shan? Saya belum pernah menjadi orang seperti ini yang rela mati tanpa menyelamatkan apapun. Tapi sayang sekali. Kamu adalah musuhku. Apa? Di mana buku besarnya? Bagaimana saya menemukan seluruh perkemahan, bahkan tidak dapat menemukannya? Buku besar apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. UPS. Bukankah kamu mengatakan itu pagi ini? Kamu besok pagi. Buku besar itu perlu dikirim sejauh 50 mil. Karena gerbong itu. Tidak mungkin kamu bisa sampai ke tempat seperti ini. Ternyata. Anda semua tahu. Berhenti bicara omong kosong padaku. Di mana buku besarnya? Aku beritahu kamu. Bisakah kamu melepaskanku? Tidak bisa. Karena. Itu dimulai ketika Anda memilih menjadi antek serit. Kami tidak akan pernah berhenti berjuang. Tapi jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberimu makan piton. Saya mendengarnya saat ular piton raksasa sedang makan. Untuk membuat mangsanya pingsan. Lalu telan lagi di perut Anda. Dalam hal ini, mangsa ini mudah. Di dalam perut ular piton, bangun. Namun seluruh tubuhnya telah tercekik dan patah. Tidak bisa bergerak. Hanya bisa melihat diriku sendiri. Pencernaan sedikit demi sedikit. Oke. Aku bilang, tepat di sebelah timur. Di lereng bukit 2 mil jauhnya. Aku terkubur di sana. Saya tidak ingin dimakan ular piton raksasa. Cukup sadar. Dalam hal ini, aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Tapi sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Jika saya tidak menemukan buku besarnya, nasib Anda akan lebih buruk daripada dimakan ular piton raksasa. Akhirnya menemukan buku besar yang menguntungkan. Tunggu sampai saya menyerahkan buku rekening ini ke pengadilan. Saya pasti akan kehilangan posisi saya sebagai gubernur daerah. Hilang. Lihat bagaimana kamu memburuku. Senang rasanya memiliki ruang. Demi bersikap jujur, aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Lagi pula, Anda menyeret tubuh yang rusak ini. Di rawa ini, saya hanya bisa mati kesakitan. Bersenandung. Bunuh itu. Bunuh aku. Buddha harimau akan membalaskan dendamku. Buddha harimau. Jika besok, saya tidak bisa menepati waktu yang disepakati. Temui Buddha harimau. Dia pasti akan menemukan tempat ini. Kamu bertemu dengannya. Ini jalan buntu. Kenapa dia dipanggil Huenu? Apakah karena ada harimau di sekitarnya? Itu benar. Orang yang menjemputku besok adalah Buddha harimau. Dia adalah bawahan gubernur daerah, salah satu master terkuat. Oke. Tunggu sampai saya menemukan buku besarnya. Saya akan melakukannya besok. Tunggu saja dia di sini. Apakah kamu gila? Buddha harimau itu adalah ahli terbaik. Anda tidak bisa mengalahkannya, bahkan Serif. Dibutuhkan beberapa gerakan untuk menaklukkannya.
Jika Anda bertemu dengannya, Anda mencari kematian. Itu bukan urusanmu. Ini adalah pukulan telak dengan kekuatan babi hutan. Bagaimana jika ini adalah seekor harimau? Buddha harimau, Buddha harimau. Saya mohon, cepat datang. Pose kenapa? Mereka semua terbunuh. Anda adalah Buddha harimau. Saya. Apakah kamu membunuh mereka? Ya. Tidak juga. Lidah yang fasih. Mencari kematian. Di mana orang-orangnya? Mungkinkah aku terpesona? Mungkinkah saya berada di bawah ilusi? Darah harimau sungguh luar biasa. Harimauku. Mengapa ada harimau lain di sini? Ternyata ini adalah perasaan berada di puncak rantai makanan. Itu kamu lagi. Anda pasti telah membunuh harimau saya. Aku akan bertarung denganmu. Oke. Saya mencoba menggunakan kekuatan harimau. Mari bersaing dengan Anda. Lihat apakah aku bisa mengalahkanmu. Kamu mengalami delusi. Apakah ini kekuatan harimau? Terlalu kuat. Terlalu kuat, terlalu kuat, terlalu kuat. Tidak mungkin. Seseorang yang lebih kuat dariku. Saya bisa menghitungnya dengan kedua tangan. Bagaimana Anda bisa mempunyai kemampuan ini? Maka saya sarankan Anda menumbuhkan satu tangan lagi. Digunakan untuk menghitung. Tidak. Ayolah, aku belum cukup bersenang-senang. Lupakan saja. Awalnya, saya ingin melihat seberapa kuat Anda, tapi itu saja. Karena aku terlalu malas untuk bermain denganmu lagi. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Saya belum ingin mati. Itu yang kamu katakan. Seperti saat kamu membunuhku. Saya hanya ingin mati. Karena tak satu pun dari kami ingin mati. Maka aku hanya bisa memintamu mati. Berlari cukup cepat. Saya ingin melihat di mana Anda bisa lari. Anda harus menyingkirkannya. Anda harus menyingkirkannya. Mengapa masih ada harimau di sini? Ini pasti hanya ilusi. Benar saja itu kamu. Ini benar-benar ilusi. Hanya kamu yang disebut Buddha harimau? Menurutku kamu adalah Buddha harimau. Bawalah fantasimu bersamamu. Pergilah ke neraka. Jangan bunuh aku. Saya tahu bukti tak terbantahkan dari pemberontakan Serif. Pemberontakan. Siapa yang memberontak? Penjaga daerah masih memberontak? Ya. Serif selalu ingin memberontak. UPS. Agak menarik. Saya baru saja mendapatkan buku besar hakim daerah. Sekarang saya bertemu lagi. Gubernur ingin memberontak. Anda mendapatkan buku besar korupsi hakim daerah. Apakah kamu musuh Serif? Aku beritahu kamu. Menyerahkan buku besar saja tidak ada gunanya. Gubernur adalah kerabat kaisar. Meski sudah diserahkan. Paling-paling, ini adalah hukuman yang besar tetapi hukuman yang kecil. Lanjutkan. Anda juga ingin gubernur daerah mati, bukan? Aku beritahu kamu. Selama kita menemukan bukti pemberontakan gubernur daerah saat itu. Lebih dari sekedar seri, bahkan 9 anggota penjaga daerah akan mati. Jika tidak, serahkan saja buku besarnya. Tidak ada cara untuk benar-benar menggulingkan gubernur daerah. Setelah dia menyelesaikan pelatihan, kalian sekalian akan menyambutnya. Balas dendam yang intensif. Serif. Biarkan saja aku. Saya mendapat bukti tak terbantahkan tentang pemberontakan Anda. Tambahkan buku besar itu. Saat itu ke-9 sukumu akan mati. Semua dan buku besar itu, orang terkait. Semua harus mati. Benar. Anda melakukan ini untuk Xia Chao. Anda melakukan hal yang hebat. Berhentilah bicara omong kosong denganku di sini. Katakan. Bagaimana menemukan bukti kuat pemberontakan gubernur daerah? Beberapa waktu lalu. Penjaga daerah baru saja mencuri segel kekaisaran. Kemudian dia berinisiatif untuk meminta bantuan. Bantu temukan. Tapi sebenarnya, dia hanya ingin menunda waktu dengan sengaja. Dan segel Giok diturunkan ke negara itu. Itu ada di tangan jenderal. Seorang jenderal adalah seorang jenderal selain seorang penjaga daerah. Orang terkuat. Saat ini, orang-orang di kaki Gunung Sihua hidup menyendiri bersama putra kandungnya. Tunggu saja sampai pemberontakan gubernur daerah berhasil. Di kaki Gunung Sihua. Letaknya tidak terlalu jauh dari sini. Dengan kecepatanku, kita akan segera sampai. Kakak laki-laki, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Saya bisa menjadi saksi Anda. Cukup serahkan segel kekaisaran. Serif bisa memfitnah. Kaulah yang mencuri segel Giok. Tapi aku di sini. Semua orang mengetahuinya. Saya bawahan Serif. Seperti ini. Saksi dan bukti fisik semuanya ada. Serif, dia pasti akan mati. Kamu bisa mengkhianati gubernur. Bagaimana kamu bisa mengkhianatiku?
Tidak mungkin bagiku menginginkan orang sepertimu. Kamu, adapun saksinya? Saya bisa mengancam. Apakah jenderal itu akan menjadi saksi? Menjadi elang. Ini akan segera tiba. Saya menangkap jenderal itu. Mendapat segel kekaisaran. Ditambah buku besar. Artinya, ada saksi dan bukti fisik. Serif, Anda akan mati. Di kaki gunung ini, hanya ada satu rumah bambu. 80% peluang menjadi jenderal. Dan di mana anak buahnya berada? Ayah, apakah kita benar-benar ingin pergi? Apa yang harus dilakukan dengan segel giok? Kenakan baju besi berat ini. Panggil saja saya jenderal. Jangan panggil aku ayah. Apakah kamu mengerti? Dan, Serif sedang dalam masalah sekarang. Kita harus pergi untuk mendukung. Letakkan saja segel giok di ruangan ini. Anda juga tidak perlu khawatir. Tempat ini tidak dapat diakses. Ada beruang raksasa di dekatnya. Tidak ada yang akan datang. Apa? Sebenarnya ada beruang raksasa. Kita harus menangkap kedua orang ini sekarang. Harimau. Kekuatan harimau. Orang biasa tidak bisa menolaknya. Mengapa kamu begitu kuat? Anda juga punya sesuatu. Lepaskan jenderal. Tidak mudah bagi ayah dan anak untuk bersatu. Masih memakai baju besi berat. Tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu secara langsung. Kita harus menemukan cara untuk melemahkan efektivitas tempur mereka. Orang ini tidak sederhana. Hati-hati. Ayo pergi bersama. Pencuri. Makan kami lagi. Di mana orang itu? Mengapa hanya tersisa satu lebah? Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang bisa menghilang begitu saja? Kekuatan kedua orang ini tidak buruk. Bahkan lebih sulit lagi melawan baju besi yang berat. Saya harus membuat mereka melepasnya. Lebah ini. Kenapa kamu selalu menatap kami? Minggir dari hadapanku. Kamu serangga yang mengganggu. Kenapa kamu muncul lagi? Saya tahu. Apa yang kamu jaga? Berikan saja padaku. Aku masih bisa melepaskanmu. Tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Menderita kematian. Aku tidak punya niat membunuhmu. Namun, aku memberikannya padamu. Kesempatan terakhir. Anda dan saya terinfeksi racun lebah. Tidak ada baju besi yang berat. Tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Pergi. Kemana harus pergi? Kemanapun Anda pergi. Pergi dulu. Seni bela diri yang tinggi. Escape juga cukup cepat. Tapi kemana kamu bisa melarikan diri? Melarikan diri ke sekarang. Racun lebah seharusnya hampir habis. Siap bertarung. Saya ingin melihatnya. Di mana dia? Kemana perginya bajingan itu? Mereka masih mengejar kami dari belakang. Dia memang orang yang tidak kompeten. Hanya serangan diam-diam. Jangan berani jujur bertarung dengan kami. Bagaimana? Anda memberontak. Sangat mampu. Bagaimana kamu tahu? Omong kosong. Kamu pikir aku datang ke sini? Aku sedang jalan-jalan denganmu. Saya tahu Anda menjaga segel giok. Tunggu sampai aku mengalahkanmu. Saya akan bertanya lagi. Semua yang ingin aku ketahui. Terserah kamu. Belum ada kecocokan untuk kami berdua. Beruang raksasa. Ini adalah penguasa di darat. Ayah, kami benar-benar berlari. Wilayah beruang raksasa. Ayo pergi sekarang. Tidak. Orang ini berbicara omong kosong di sini. Sama sekali tidak bisa membiarkan dia pergi. Saya ingin melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Menurutmu sendiri, bisakah kamu mengalahkan beruang raksasa? Ini. Apakah orang ini gila? Bahkan seorang Grandmaster bertarung melawan beruang raksasa ini. Berhati-hatilah. Ini hal yang bagus, ayah. Dia harus mati. Ini aku datang, yang terkuat di darat. Sayang sekali, dia menghilang lagi. Ahaha, ahaha, ahaha. Ah, Suegang. Ahaha, ahaha. Kakiku. Sial, ini saksiku. Sama sekali tidak untuk mati. Mengapa ada beruang lain? Dua beruang.
Ah tidak, tidak. Aku harus segera membawa Suegang pergi. Geng Sue. Mengapa seseorang masih mati? Apakah kamu berani mendekati Suegang? Aku akan membunuhmu. Kapan aku bilang aku akan membunuhmu? Saya juga bisa membawanya ke rumah sakit terdekat. Sungguh. Tentu saja. Tapi, Anda harus memberi saya segel kekaisaran terlebih dahulu. Saya mendapat segel kekaisaran. Aku akan menyelamatkan putramu. Saya memberikannya kepada Anda. Untukmu. UPS. Itu benar-benar segel kekaisaran. Hehe. Sekarang saksi dan bukti fisik semuanya ada. Sheriff sudah mati. Tidak heran, jika Anda tidak mengatakan ingin membunuh kami. Mereka sebenarnya meminta kami untuk mengkhianati gubernur daerah. Jika kamu mengkhianati gubernur, aku akan menyelamatkan putramu. Kalau tidak, itu adalah kematian untuk putramu. Anda masih mengkhianati gubernur. Silakan buat kartu identitas pribadi yang baik. Ehem. Anakku. Aduh, tolong minggir. Biarkan aku membawanya ke rumah sakit. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat letakkan. Anakku sudah meninggal. Segel gioknya bahkan diambil. Sekarang saya tidak harus bertatap muka dengan penjaga daerah. Adapun kamu memintaku untuk mengkhianatinya sebagai saksi? Benar-benar mustahil. Hei. Mati. UPS. Tidak ada saksi saat ini. Ini menyusahkan. Salah. Mereka hanya mengatakan akan mencari gubernur daerah. Katanya Sheriff sedang dalam masalah. Karena mereka tahu beritanya. Lalu harus ada surat komunikasi. Biarkan aku melihat. Apa yang Sheriff minta kamu lakukan? Sebenarnya ada seorang pangeran. Membuat frustrasi konspirasi gubernur daerah untuk memberontak. Aku sedang membawa satu sekarang. Seorang master hebat dengan kekuatan sebanding mengejarnya. Inilah yang menjatuhkan gubernur daerah. Hanya kebetulan. Dengan pangeran ini. Dan segel giok ini. Meskipun Sheriff tidak memberontak. Dia juga seorang pemberontak. Mengejar. Hari, Sheriff Tianyi. Oh tidak. Paman Tianyi. Ampuni aku. Aku hanya akan berpura-pura tidak melihat apapun hari ini. Hahaha, yang mulia. Anda telah mengetahui rahasia terbesar saya. Bagaimana mungkin aku akan membiarkanmu kembali seperti ini hari ini? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jangan ganggu gajah raksasa ini. Sebenarnya ada seekor gajah raksasa di gunung spiritual ini. Saya harus mengambilnya kembali sebelumnya. Kalau beruang raksasa adalah makhluk darat terkuat. Saya benar-benar tidak menyangka akan mendapatkan panen seperti itu. Bocah. Tunggu sampai aku menyerap darah gajah raksasa. Saya akan membantu Anda membunuh kedua Grandmaster itu secara instan. Salah. Kulit ini sangat tebal. Itu tidak bisa dibuka sama sekali. Gajah raksasa ini hanyalah selingan saja. Berikutnya giliran Anda. Ah. Jika tidak, selamatkan sang pangeran terlebih dahulu. Lalu pikirkanlah. Cara menembus kulit gajah raksasa yang tebal. Beruang raksasa. Siapa kamu? Kekuatanmu sebanding dengan seorang master. Wulian, hati-hati. Wulian sebenarnya bisa menerima pukulan dariku. Jika Anda bekerja sama dengan penjaga daerah, tapi itu merepotkan. Tidak. Tak terkalahkan. Bagus. Ayah saya yang mengirim seseorang untuk menyelamatkan saya. Kedua orang ini harus mati. Layak menjadi master yang hebat. Begitu banyak master. Hanya dia yang bisa menghasilkan energi pedang. Tapi rencanaku. Ini pasti akan berhasil. Tuan Zong. Apa sebenarnya rencanamu? Tunggu sebentar lagi. Gajah raksasa akan segera tiba. Maka kita pasti bisa memecahkan situasi ini. Akhirnya di sini. Hei. Saya dengar. Sheriff Tianyi. Itu seluruh dinasti. Pendekar pedang terkuat. Ini tidak lebih dari apa yang kita lihat hari ini. Xu Zi berani. Evakuasi dengan cepat. Kamu lari. Oh bagus.
menyerap darah ini. Saya tidak hanya bisa mendapatkan kekuatan gajah raksasa, dan dapat terus ditingkatkan. Saya harus kembali dan melihatnya. Hehe. Saya sekarang dapat menggunakan keduanya. Kekuatan 3 binatang. Dan ruang saat ini tidak hanya bisa. Penyimpanan. Keren banget, kamu juga bisa membatasi musuh. Apa? Next upgrade. Perlu mengumpulkan darah 3 binatang mitos. Bagaimana ini mungkin? Bukankah binatang mitos sudah lama punah? Lupakan saja. Lebih baik keluar dulu. Tianyi and Wulian. Must be solved. Saya ingin kekuatan gajah raksasa. The Tiger's Outbreak. Caeta Speed. Ternyata ini adalah seperangkat harimau, Caeta, gajah raksasa, kekuatan 3 fase. Aku merasa aku sangat kuat sekarang. Hehe. Yo. Sedikit kembali. Kemana perginya Qinlong? Ingin membunuhnya. Melangkahi aku. Sangat lucu. Sebelum Anda mengambil tindakan, aku akan melihat kekuatanmu. Anda tidak bisa menghentikannya sendirian. Kita berdua. Kamu kawan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Hati-hati. Tidak buruk, tidak buruk. Ini adalah kekuatan terkuat saya. Kalahkan master terkuat di dunia. Ini juga mudah. Li Shan, aku akan bertarung denganmu. Ya. Bagaimana ini mungkin? Pedang bajaku. Baja tahan karat? Saya tidak merasakannya sama sekali. Lengan kananku. Aku tidak akan pernah bisa menggunakan pedang lagi. Kamu. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? SSST. Jangan bicara. Saatnya tidur. SSST. Jangan bicara. Saatnya tidur. Pergi dengan cepat. Ingatlah untuk membalaskan dendamku. Pergi dengan cepat. Balas dendam. Mimpi bodoh. Tianyi, saya telah berada di sana selama bertahun-tahun. Buat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saya tahu suatu hari nanti. Pasti akan menjadi seseorang membunuh musuh yang tidak dikenal. Kamu hari ini. Mungkin itu bisa membunuhku. Tapi Anda tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Kalau begitu aku akan melakukannya dulu. Membunuhmu. Hahaha. Minuman apa ini? Menderita kematian. Apa yang terjadi? Kamu sudah mati hari ini. Kataku. Rasakan tinjuku. Kamu juga harus berbaring. Wah. Apa yang diminum Tianyi? Tubuhku setidaknya beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Dan saya tidak takut sakit sama sekali. Aduh. Guru besar. Tidak. Guru surgawi. Kamu terlalu kuat, bukan? Ternyata kamu bersembunyi tidak jauh dari situ. Tapi tepat. Anda mengambil barang-barang ini. Memang benar, makhluk surgawi yang tak terkalahkan. Bagaimana dengan saya? Saya hanya tidak ingin diganggu oleh penjaga daerah. Keempat kotak ini adalah buku rekeningnya. Anda harus mengetahui hal ini, bukan? Segel giok. Benar saja, Tianyilah yang mengambilnya. Dia pasti akan mati kali ini. Kesembilan suku tersebut dimusnahkan. Oh, dan di buku rekening ini, semua orang masuk penjara. Oke. Itu benar. Tianyi masih ingin mengirim orang untuk memburuku. Mimpi bodoh. Makhluk surgawi. Anda dapat yakin. Saya pasti akan meyakinkan ayah saya. Semua kerabat Tianyi. Ada orang yang mendukungnya. Bunuh mereka semua. Haha. Tapi menurut apa yang kamu katakan? Keluarga kerajaan juga bisa dianggap sebagai kerabat Tianyi. Tentu saja. Dengan kata-katamu, saya merasa lega. Hahaha. Siapakah Anda hingga membiarkan yang mulia pergi? Hei. Tuan kerajaan akhirnya tiba di sini. Hei, tenanglah. Yang ini. Tapi Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Dia sendirian. Bunuh saja Serif Kabupaten Tianyi. Dan menolak yang itu, Master Tinju Wulian. Sangat kuat. Terima kasih telah menyelamatkan yang mulia.
Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Kaisar pasti akan setuju. Permintaan saya. Saya khawatir Anda tidak akan puas lagi. Ya. Kamu tahu. Apakah ada berita tentang binatang mitos itu? Binatang mitos. Bukankah ini sudah lama hilang? Tidak sejauh yang saya tahu. Binatang ilahi memang ada. Hanya, belum muncul selama beberapa ribu tahun. Satu-satunya petunjuk adalah Gunung Lingsan di dekatnya. Apa maksudmu? Ada binatang mitos di Gunung Lingsan. Faktanya, saya belum pernah melihat binatang mitos dengan mata kepala sendiri. Namun, menurut rumor yang saya tahu, Lingsan, saat ini ia adalah tempat yang paling mungkin untuk bertemu dengan binatang mitos. Sangat bagus. Informasi Anda sangat berguna bagi saya. Dapat membantu para dewa. Ini juga suatu kehormatan bagi saya. Hal-hal baik telah terjadi dalam hal ini. Sudah waktunya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal juga. Dia memang makhluk surgawi. Mengapa binatang mitos itu belum muncul? Apa karena apinya kurang besar? Apa yang kamu takutkan? Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah membakarnya. Membakar seluruh Gunung Lingsan. Apakah benar ada binatang mitos di sini? Mereka ingin membakar. Membakar seluruh Gunung Lingsan. Paksa binatang mitos itu keluar. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Siapa? Kalian mencoba untuk mengusir binatang mitos itu. Jingran membakar gunung. Sialan. Dari mana datangnya orang lemah ini? Jingran menunjuk ke arah pengawal Black Skull kami. Omong kosong, apa yang kamu bunuh dia? Masih ada hal yang harus kita lakukan. Bagus. Bagaimana mungkin? Bahkan seorang Grandmaster tidak mungkin membunuhnya secara instan dengan satu gerakan. Anda semua adalah master. Aneh sekali. Apakah semua Grandmaster sudah mati sekarang? Apa yang terjadi? SSST, jangan bicara. Duo Dedi membuatmu tertidur. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu dengan satu gerakan? Terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Katakan padaku di mana binatang mitos itu berada. Hei. Botol darah hitam ini lagi. Apa ini? Ini adalah darah rakus. Setelah minum, tidak hanya dapat memperpanjang umur, itu juga dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara. Tepat setelah meminumnya. Anda harus meminumnya nanti. Semakin banyak darah rakus yang murni. Kalau tidak, kamu akan meledak dan mati. Memperpanjang hidup. Tidak heran kamu, tidak heran kalian semua, tidak heran. Mereka semua adalah master. Jadi kamu masuk. Ini untuk makan. Mengambil darahnya. Kami datang ke sini untuk mencari Xuanwu. Binatang mitos Xuanwu ada di sini. Mengambil darahnya. Saya bisa menghidupkan kembali makanan rakus. Saat itu, kita bisa mendapatkan upaya rakus sejati. Keabadian. Ingin menghidupkan kembali makanan rakus. Melamun. Tidak. Jangan bunuh kami. Tapi bagaimana saya bisa menemukan Xuanwu? Apa yang terjadi? Di mana ini? Saya. Bagaimana cara saya mencapai puncak Gunung Lingsan? Jangan takut pada generasi mendatang. Kamu aman. Kamu. Saya Xuanwu. Anda adalah Xuanwu. Apakah itu benar-benar Xuanwu? Menghancurkan. Anda dapat memanggil angin dan hujan hanya dengan lambaian tangan. Anda benar-benar binatang mitos Xuanwu. Saya pikir kamu akan menjadi besar. Memang benar, aku sudah sangat besar. Bagaimanapun, gunung spiritual ini ada di bawah kaki Anda. Hanya satu di cangkang kura-kura saya. Hanya benjolan kecil. Masih banyak lagi yang berada di bawah tanah. Gunung spiritual yang begitu besar. Itu hanya benjolan kecil di punggungmu. Tentu saja. Dan aku juga tahu kamu ada di sini. Untuk apa? Ambillah. Apa ini? Ini darahku. Anda melihat pengawal sisik hitam dalam perjalanan ke sini. Mereka mencoba makanan Paskah. Setelah berhasil, segala sesuatu di dunia akan ditelan. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian, dan Anda dan saya bisa melihatnya. Shenlong berubah. Pada kamu. Terserah pada Anda untuk mengalahkan makanan rakus itu. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Senior, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Anda. Apakah ini kekuatan binatang mitos? Haha. Cobalah kedalaman kekuatan ini. Ya. Ya. Kekuatan Xuanwu ini. Itu terlalu kuat, bukan? Haha. Kekuatan ini masih belum kuat. Untukmu. Yang paling penting adalah menemukannya. Garis keturunan dari dua binatang mitos lainnya. Saat itu Dewa Naga akan berubah menjadi 100 benda. Kekuatan dari 3 binatang besar. Anda pasti bisa mengalahkan makanan rakus saat itu.
Tolong beritahu saya, senior, ada 2 binatang besar yang tersisa. Di mana lokasi spesifiknya? Anda pergi ke timur jauh. Phoenix ada di sana. Adapun naga asli, saya benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Namun, dia dan Phoenix, hubungan yang sangat dekat. Kamu menemukannya. Anda dapat menemukan naga asli. Terima kasih senior telah memberitahu saya. Junior akan berangkat sekarang. Di mana Phoenix-nya? Kami benar-benar tidak tahu. Ini baru saja disebut desa Phoenix. Saya belum pernah melihat burung Phoenix sebelumnya. Bunuh dia. Tanya orang berikutnya. Siapa kamu? Bunuh orang-orangmu. Berani menghentikan penjaga skala hitam melakukan tugasnya. Mencari kematian. Kamu pergi dulu. Anda sebenarnya dapat memblokir serangan penuh saya. Tidak apa-apa jika kamu memblokir seranganku. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Saya seorang jenderal skala hitam. Apakah kamu seperti kami? Meminum darah aku selama 100 tahun. Sampah semacam itu. Hanya kamu, saya bisa minum minuman semacam ini. Mencari kematian. Formasi. Aktif. Bagaimana mungkin? Dasar jenderal bersisik hitam yang brengsek? Menurut pendapat saya, Anda dan para master yang telah berkultivasi, penjaga skala hitam, tidak ada perbedaan. Kamu sudah mati. Datang tepat pada waktunya. Saya ingin melihatnya. Sifat pertahanan terkuat Xuan Wu. Seberapa kuatnya? Ayo pukul aku. Itu sebabnya aku terlalu kuat. Atau kamu terlalu lemah? Bagaimana ini mungkin? Saya menyerap darah Dewa Xuan Wu. Dengan berkah kekuatan binatang mitos. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia. Bagaimana Anda bisa menjadi lebih kuat dari binatang mitos? Ini, bagaimana ini mungkin? Membantai seluruh penduduk desa. Sialan. Makhluk surgawi. Seseorang dari surga benar-benar datang untuk menyelamatkan kita. Tidak perlu bersembunyi lagi. Keluarlah semuanya. Makhluk surgawi di dunia ini. Benar-benar ada makhluk surgawi. Tidak perlu berlutut atau apapun. Saya pasti akan membantu Anda. Ini adalah binatang mitos Xuan Wu. Itu Tuan Xuan Wu. Tuan Xuan Wu layak untuk dimiliki. Binatang mitos yang mengendalikan air dan bumi. Dia benar-benar membantu kami memadamkan api, juga membangun kembali rumahnya. Bangun, bangun, bangun. Saya mengatakan semuanya. Tidak perlu berlutut atau apapun. Katakan lagi. Aku juga bukan Xuan Wu. Anda menyelamatkan kami dengan postur Xuan Wu Anda. Anda adalah Xuan Wu. Oke. Lalu tahukah kamu di mana Phoenix berada? Lord Phoenix datang dan pergi tanpa jejak. Dia sepertinya sedang mencari naga sungguhan baru-baru ini. Kapan tepatnya kamu akan kembali, kami juga tidak tahu. Namun jika Anda memang ingin melihat Phoenix, Anda bisa pergi ke pegunungan. Ada pohon bidang di puncak gunung. Ada sarang Master Phoenix di atas sana. Bagus. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Sangat besar. Pohon ini. Saya khawatir saya tidak dapat menghubungkan langit dan bumi. Di mana saya dapat menemukan sarang Phoenix? Burung Phoenix telah kembali ke sarangnya. Peri Phoenix. Akhirnya bertemu denganmu. Tidak perlu formal. Ketika saya kembali dari True Dragon, saya mendengar orang-orang di desa membicarakan perbuatan Anda. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, saya belum tahu bagaimana cara menyelamatkan desa Phoenix ini. Peri Phoenix, Anda tidak perlu mengatakan itu. Apakah Anda yakin Anda punya solusinya? Meskipun aku adalah binatang mitos, namun angin dan apilah yang mengendalikannya. Anda dapat membakar dua hal ini. Namun memadamkan api tidak ada pengaruhnya. Anda tidak harus rendah hati. Ini. Itu darahmu. Alami. Ketika saya mendengar orang-orang di desa berkata saat Xuan Wu muncul. Saya tahu keturunan Shanghai lah yang ada di sini. Bagaimanapun juga, orang itu Xuan Wu. Saya tidak akan memindahkan sarang saya selama 10.000 tahun. Apakah ini kekuatan Phoenix? Aku merasa seluruh tubuhku terbakar. Saya ingin mencoba kekuatan ini. Apakah ini kekuatan binatang mitos? Terlalu kuat. Kamu sekarang telah menguasai angin dan api. Namun, kemampuan terkuatku adalah kemampuan untuk pulih. Anda masih memiliki pertahanan Xuan Wu yang sangat kuat. Saya pikir dunia ini
Tidak ada seorang pun yang bisa membunuhmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Tapi santapan gourmet tidak apa-apa. Itu bukan manusia. Itu adalah binatang purba. Itu benar. Apapun yang berhubungan dengan binatang mitos, atau mungkin ada binatang buas yang terlibat, aku masih bisa membunuhmu. Selanjutnya Anda masih harus menemukan naga asli. Dia berada di pegunungan Kunlun di utara. Gunung Kunlun? Kalau begitu aku pergi sekarang. Hei, tunggu sebentar. Naga sungguhan. Dia memiliki karakter yang sangat bangga. Meskipun begitu, kepemilikan Dewa Naga yang selalu berubah. Tapi, kamu harus menunjukkannya kekuatan sejati seseorang. Hanya dengan begitu dia bisa memberikannya padamu. Darahnya. Saya mengerti. Apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan? Ketika saya kembali dari Gunung Kunlun, melihat beberapa pengawal Black Skull, mereka membawa darah rakus. Setelah esensi dan darah dari makanan ini dikonsumsi, saya akan mencobanya. Kekuatan binatang buas datang kepadanya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Jangan terlalu sok. Terima kasih Pri Phoenix. Junior harap diingat. Ya, silakan. Keturunan Shanghai. Ya. Sangat besar. Di mana saya dapat menemukan naga asli? Api hitam. Saya belum pernah melihat nyala api seperti itu. Itu naga sungguhan. Salah. Mungkin itu makanan gourmet. Harus siap bertarung. Xuan Wuxiu. Darah Phoenix. Kekuatan gajah. Ini adalah jenderal berskala hitam. Apakah Anda mencari sesuatu? Mencari. Naga sungguhan. Mencari. Naga sungguhan. Ini gila. Benar-benar bisa menjatuhkanku kembali. Jelas bukan tenaga manusia. Apakah saya memiliki kekuatan pemulihan Phoenix? Mari kita lihat siapa yang tidak bisa membunuh siapa. Biarkan saya melihat betapa kuatnya Anda. Ini tidak bisa dibunuh. Burung Phoenix ini bahkan tidak bisa mati terbakar dengan api sungguhan. Apa yang bisa saya lakukan? Benar saja, dia adalah keturunan Shanghai, namun kekuatannya saja tidak cukup saat ini. Mari kita lihat dulu seperti apa karakternya. Akhirat. Apakah kamu dalam masalah? Aku. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu diam? Muncul di belakangku. Saya seorang pertapa yang tinggal di sini dalam pengasingan. Memiliki pemahaman tentang taktik pertempuran. Saya mengerti. Sisik hitam ini akan menjadi seperti ini. Itu karena dia makan daging dan darah yang rakus. Tapi saya sudah memecahkan banyak masalah. Senior punya solusi untuk masalah ini. Tolong ajarkan itu padaku. Saya mempunyai peran penting. Aku juga tidak bisa membunuh mereka. Hanya bisa ditekan sementara. Tapi jika kamu ingin membunuh, harus menemukan senjata yang berguna. Saya kira Anda datang jauh-jauh. Itu semua tergantung pada kekuatan absolut. Itu sudah hancur, kan? Saya selalu berpikir. Saya sendiri tidak membutuhkan senjata, tapi lihatlah situasi saat ini. Aku benar-benar harus memilikinya. Manfaatkan senjatanya. Kalau begitu ikutlah denganku. Aku akan membawamu untuk menemukannya. Senjata yang berguna. Saya tahu. Ada senjata bernama Sansan Dragon Sword. Itu bisa membunuh naga. Tentu saja hal itu juga bisa menyakiti Tao Tie. Kemana kita akan pergi? Tidak jauh. Saya datang ke sini untuk menemukan naga asli. Temukan pedang pembunuh naga. Naga asli muncul. Benarkah? Apakah Anda tahu cara lain? Menemukan naga asli? Senior, tunggu aku. Sebaiknya kau segera ikut denganku. Hei, tunggu aku. Pertapa. Di mana tempat ini? Tidak masalah di mana ini berada. Penting. Itu yang itu. 3 jenderal bersisik hitam berlumuran darah. Ada pedang di tengahnya. Apa yang terjadi? Para jenderal bersisik hitam ini. Mereka semua dipengaruhi oleh kerakusan daging dan darah. Dan pedang di tengah. Itu adalah pedang pembunuh naga. Anda hanya perlu mengalahkan mereka. Keluarkan yang tengah. Bunuh saja pedang naga itu. Kalau begitu biarkan aku memikirkan caranya. Hanya dengan mendapatkan pedang pembunuh naga. Hanya dengan begitu kamu bisa memanggil naga asli. Sisa hidup Anda akan terserah Anda. Aku tepat di sebelahmu. Lihat bagaimana Anda melakukannya. Jika dia bisa mendapatkan pedang pembunuh naga. Kita harus menguji karakternya.
Kalau tidak, pedang pembunuh naga akan berada di tangan orang gila. Tuhan tahu. Kekacauan seperti apa yang akan terjadi? Senior, bisakah kamu menggunakan formasi itu? Di mana orang-orangnya? Dia tidak akan lari, kan? Lupakan saja. Lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri. Ini sama sekali bukan tangisan manusia. Keturunan gunung dan lautan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil pedang pembunuh naga. Dia sebenarnya sudah dimakan. Kesadaran terkendali. Peluang bagus. Kamu tidak bisa mengambil pedang pembunuh naga itu. Belum tentu demikian. Jika Anda memiliki kemampuan, berkumpullah. Kalian sekalian. Semua dengan mata terbuka lebar. Lihat aku mencabut pedangnya. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan diperdaya. Pewaris ini cukup pintar. Selanjutnya, lihatlah karakternya. Mengapa ada anak di sini? Berhenti menariknya keluar. Kamu pergi dulu. Aku akan memancing mereka pergi. Hai Gourmet. Saya rekan satu tim Anda. Hei. Bukan kamu sebenarnya. Mengapa kamu menatap anak itu? Lawanmu adalah aku. Karena mereka tahu betul. Membatasi saya. Dapat membatasi Anda. Pertapa. Kenapa kamu keluar lagi? Anak. Akulah naga yang sebenarnya. Pergi dan cabut pedang itu dengan cepat. Di sini saya datang untuk menghentikan mereka. Naga sejati, kamu akhirnya mengambil tindakan. Apa gunanya menindas seorang anak? Lawanmu. Ini aku. Kamu sudah mati. Pedang pembunuh naga. Mencari kematian. Hei. Pedang ini sangat kuat. Alami. Seperti namanya, pedang ini. Bahkan aku bisa dipenggal. Aku juga tidak bisa mencabut pedang ini. Hanya keturunan Shanghai yang kuat. Untuk menariknya keluar. Dengan cara ini, saya akan lebih percaya diri untuk melawan makanan rakus. Namun, hanya itu. Anda belum bisa menampilkannya. Kekuatan penuhnya. Lihat apa ini. Ini. Itu adalah darah nagaku yang sebenarnya. Ia memiliki dan hanya satu kekuatan. Itu adalah keterampilan pamungkasnya. Ketika Anda telah sepenuhnya mencerna kekuatan saya. Ditambah lagi pedang pembunuh naga ini. Anda benar-benar bisa mengalahkan makanan rakus. Mudah. Pasti akan memenuhi harapan Anda. Ya. Saya akhirnya mendapatkannya. Kekuatan semua binatang mitos. Semua binatang. Semua menyala oleh saya. UPS. Biarkan aku membaca. Sekarang saya dapat menggunakan. Pada saat yang sama, kekuatan 3 binatang mitos. Anda juga dapat menggunakan saya sepanjang jalan. Kumpulkan kekuatan semua hewan. Dan saya berada di ruang ini sekarang. Tapi aku bahkan bisa mengendalikan kerakusanku. Dengan cara ini, saya merasa lebih percaya diri setelah bertarung melawan Tao Tie. Ini. Apa yang sedang terjadi? Ternyata ini adalah jubah 10.000 binatang. Saya merasa. Kekuatan tubuh menjadi 2 kali lipat lagi. Bersenandung. Mengapa kamu bertengkar denganku lain kali?
Saya sangat ingin menemukannya sekarang. Cobalah pedang pembunuh nagaku untuk Rakusan. Hei! Di mana naga aslinya? Penerus. Gourmet telah diberitahu. Anda berhasil mengumpulkan darah 3 binatang mitos. Dan memegang pedang pembunuh naga. Ia tahu bahwa mereka tidak dapat menemukan peluang. Dapatkan darah dari 3 binatang besar kita. Sekarang memiliki jenderal skala hitam. Pembantaian manusia. Untuk mengumpulkan darah yang dibutuhkan untuk kebangkitan. Setelah kamu keluar, pergilah ke selatan untuk mencariku. Pelahap sialan. Tidak bisa mendapatkan darah binatang mitos itu. Lompat saja ke tembok dan bunuh manusia. Aku akan membunuhmu. Kembalikan makanan darahku. Saatnya kembali ke tungku saya. Biarkan mereka pergi. Terserah kamu. Pedang pembunuh naga. Saya pikir itu adalah jenderal skala hitam. Tanpa diduga. Itu secara langsung diparasit oleh makanan rakus. Ubah orang yang hidup menjadi ini. Anda tidak dapat menghentikan kebangkitan saya. Ketika aku tidak ada, saya menghentikannya. Ini, pedang pembunuh naga. Itu benar. Ini adalah pedang pembunuh naga. Saya pikir itu sangat kuat. Li Shan. Anda pergi ke selatan dengan cepat. Naga dan Phoenix asli sedang dalam perjalanan. Saya akan pergi ke sana setelah menyelamatkan orang-orang di kota. Bagus. Lalu aku akan mengambil langkah pertama. Pencinta kejahatan. Anda tetap harus menjadi kaki tangan dalam makanan rakus. Rencananya untuk mengambil darah kita. Telah gagal. Bahkan jika aku meminjam darah manusia. Kekuatannya. Tidak mungkin untuk kembali ke puncak. Itu benar. Keturunan Shanghai sudah dalam perjalanan. Anda menolak sekarang. Tidak lebih dari mencari kematian. Itu semua tidak masuk akal. Ingin dekat dengan tuanku untuk makan. Lewati aku dulu. Pewaris, kamu akhirnya sampai di sini. Maaf. Aku membuat kalian berdua menunggu lama. Di mana makanan gourmetnya? Bunuh saja dia. Segel dia di sini. Dia adalah jenderal paling setia di bawah Tao Fang. Setelah Anda membunuh penjahat, Anda dapat mengaktifkan formasi. Beri aku kesetiaan paling besar. Berhenti bicara omong kosong. Coba saya lihat. Anda, keturunan yang bisa membunuh orang rakus, seberapa kuatkah itu? Bagaimana ini mungkin? Ini bahkan omong kosongmu, bos. Pedang pembunuh naga yang bisa membunuh siapa saja. Pedangmu bukan tandingannya. Mengapa menghentikan kami? Mengapa tidak bergabung dengan kami? Kuasai dunia dengan tuanku. Apakah kamu sudah selesai? Mati saja setelah mengatakan ini. Hati-hati. Kekuatan ledakan ini terlalu besar. Untungnya, saya menggunakan ruang untuk menghentikannya. Atau apakah Anda cukup pintar? Tanpa basa-basi lagi, ayo cepat buka formasinya. Tidak, Suanu sendiri harus hadir untuk formasi ini. Untuk membuka segelnya. Akhirnya terburu-buru. Aku, Suanu, tidak bisa menahanku. Bentuk formasi. Pergi dan teruskan. Sekarang adalah saat di mana Tao Tie paling rentan. Anda dapat membunuhnya dengan satu serangan. Ya. Penerus. Tampaknya Phoenix benar. Sekarang adalah saat Anda berada pada titik terlemah Anda. Anda tidak mendapatkan darah dari 3 binatang mitos. Membantai manusia dan menelan darah. Kamu juga diblokir. Rencana kebangkitanmu. Kegagalan total. Ah. Mati. Ah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Anda pikir saya hanya bisa melakukan ini, bukan? Pedang memotong entitas. Ini untuk mencegah Anda membuat masalah lagi pada dunia. Ruang mengunci jiwa. Itu agar Anda tidak mengontrol orang lain lagi. Selanjutnya, kamu di sini sendirian. Nikmati kesendirian tanpa akhir. Ah, kamu pewaris. Aku tidak akan memaafkanmu. Selamat kepada ahli waris. Tidak harus seperti ini. Rakusan tidak bisa lagi menimbulkan kerugian bagi dunia. Namun masalahnya tidak akan berakhir di situ. Kami masih perlu melakukan penyembuhan rasa sakit yang ditimbulkannya. Ayo pergi. Ikut denganku. Untuk membangun kembali rumah bagi orang-orang yang tidak bersalah.